Gara-gara utang 100 juta, aku dipaksa menikah dengan bujangan tua pemilik perumahan mewah. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Clara selalu percaya bahwa hidupnya adalah sketsa sederhana yang sedang ia warnai. Di usianya yang ke-25, ia adalah seorang guru les privat yang berdedikasi, mengajar matematika dan fisika untuk anak-anak sekolah menengah. Ruang tamunya yang mungil di rumah sederhana peninggalan ayahnya seringkali penuh tawa renyah murid-muridnya, atau desakan sabar Clara saat menjelaskan rumus-rumus rumit. Ia mencintai pekerjaannya, mencintai rutinitasnya, dan di atas segalanya, mencintai ibunya, Laras, yang selalu menjadi jangkar dalam kehidupannya sejak kepergian ayah 3 tahun lalu. Ayahnya, Bram, adalah seorang seniman yang berjiwa bebas, penuh mimpi, namun sayangnya kurang piawai dalam urusan finansial. Setelah kepergiannya, Clara dan ibu mendapati diri mereka berjuang menopang hidup dengan uang pensiun kecil ibu dan penghasilan Clara yang pas-pasan. Namun, mereka berdua adalah pejuang. Clara selalu optimis, beranggapan bahwa selama mereka punya atap untuk berteduh dan satu sama lain, semuanya akan baik-baik saja. Optimisme itu tiba-tiba runtuh, seolah sketsa hidupnya disiram air. Malam itu, saat Clara sedang menyiapkan materi pelajaran untuk besok, Ibu Laras masuk ke kamar Clara dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar memegang selembar surat. Ada cap merah besar di sana, tulisan peringatan yang mencolok, dan deretan angka yang membuat darah Clara berdesir dingin. "Clara," suara ibu nyaris tak terdengar. Ayah punya utang." Angka itu, 100 juta rupiah, tercetak jelas. Sebuah utang bisnis yang tidak pernah Clara tahu, sebuah utang yang ayah sembunyikan rapat-rapat, mungkin karena ia tahu betapa besar beban yang akan ditimbulkan. Surat itu adalah surat peringatan terakhir dari sebuah koperasi simpan pinjam yang tak main-main, dengan batas waktu pembayaran yang hanya tinggal 1 minggu. Jika tidak, rumah mereka, satu-satunya warisan ayah, akan disita. Clara membaca detailnya, otaknya mencoba memproses informasi yang begitu besar. Ayah, yang selalu ia kira meninggalkan mereka dengan cinta dan kenangan indah, ternyata juga meninggalkan beban raksasa yang bisa menenggelamkan mereka. Pikirannya kalut. 100 juta rupiah? Itu adalah jumlah uang yang bahkan dalam mimpi terliar pun tidak pernah terbayang akan mereka miliki. Selama ini, ia dan ibu berjuang keras hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan bulanan. Sekarang, angka itu seperti raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup. Wajah Ibu Laras yang sudah keriput semakin terlihat tua malam itu. Mata yang dulu selalu memancarkan kehangatan kini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Clara mencoba menenangkan, meskipun hatinya sendiri berteriak. "Bu, kita akan cari jalan keluarnya. Pasti ada," ujar Clara, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari ibu. Tapi ia tahu, dalam hati kecilnya, ia tidak tahu harus mencari kemana. Dunia yang tadinya berwarna, kini hanya menyisakan palet abu-abu yang suram, dan ancaman penyitaan rumah sudah di depan mata. Ia bisa merasakan dinding-dinding rumahnya seolah menciut, menekan mereka, mengancam untuk meremukkan harapan terakhir mereka. Mimpi sederhana Clara untuk hidup tenang bersama ibu, kini hancur berkeping-keping di bawah tekanan utang yang tidak pernah ia minta. Seminggu itu terasa seperti menjebak Clara dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Setiap detak jam adalah bom waktu yang mendekatkan mereka pada kehancuran. Pintu depan rumah, yang dulunya selalu menyambut tawa murid-muridnya, kini menjadi sumber ketakutan terbesar. Ketukan keras di sana bukan lagi pertanda dimulainya sesi les, melainkan gong kematian yang mengumumkan kedatangan para penagih. Mereka bukan preman bertato seperti yang sering muncul di sinetron, melainkan pria-pria berjas rapi, dengan raut wajah dingin dan tatapan tajam yang mampu menguliti kepercayaan diri siapapun.
Mereka datang bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan kekerasan verbal dan tekanan psikologis yang jauh lebih mematikan. Mereka membawa map tebal, penuh dokumen hukum, surat-surat perjanjian utang, dan yang paling mengerikan, sertifikat tanah dan bangunan rumah ini yang sudah dicap dengan tanda-tanda ancaman penyitaan. Nona Clara, Ibu Laras, suara berat salah satu dari mereka, Pak Harsono, selalu menjadi pembuka. Ia adalah yang paling sering datang, dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Ini sudah hari kelima. Kesabaran kami ada batasnya. Kami hanya ingin meluruskan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ingat perjanjiannya, jika hari ke-7 dana belum cair, kami terpaksa melakukan penyitaan sesuai pasal yang tercantum. Kata-kata itu diucapkan dengan nada tenang namun mengancam, seolah belati dingin yang menusuk. Setiap kali mereka datang, Ibu Laras akan gemetar hebat. Kadang, ia berpura-pura sakit kepala atau demam, meringkuk di balik selimut di kamarnya, membiarkan Clara sendirian menghadapi serangkaian pertanyaan intimidatif dan omelan tentang tanggung jawab dan itikat baik yang tidak mereka miliki. Clara bisa merasakan tenggorokannya tercekat, tapi ia tahu harus tetap berdiri tegak demi ibunya. Ia tahu, di balik wajah keras mereka, ada sistem hukum yang tak kenal ampun, yang tidak peduli pada air mata, alasan, atau kisah pilu. Mereka hanya peduli pada angka, tenggat waktu, dan keuntungan. Clara mencoba segalanya, benar-benar segalanya. Ia mendatangi kerabat jauh yang jarang ia temui, mencoba menjelaskan situasi genting ini, berharap ada uluran tangan. Tapi jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Kami juga sedang kesulitan, Clara. Atau, ayahmu memang agak sembrono dalam bisnis, diikuti dengan janji-janji kosong atau bahkan menghindar. Ia mencoba menghubungi teman-teman ayah yang dulu sering datang ke rumah, tertawa riang di ruang tamu. Namun, mendadak semua nomor telepon tidak aktif atau panggilan tak pernah diangkat. Seolah semua orang menjauh begitu mendengar kata utang. Ia bahkan nekat mendatangi beberapa bank. Namun, siapa yang akan percaya pada seorang gadis tanpa jaminan berarti yang tiba-tiba butuh uang ratusan juta rupiah dalam hitungan hari? Pinjaman bank memerlukan agunan yang kuat dan proses pengajuan yang panjang, jauh melampaui waktu sempit yang mereka miliki. Setiap penolakan adalah pukulan telak yang membuat Clara semakin terpuruk. Malam-malam Clara dihabiskan dengan menatap langit-langit kamar, mencari solusi yang tak kunjung datang. Otaknya terasa berasap. Rumah ini bukan hanya sekadar bangunan dinding dan atap. Ini adalah kenangan ayah, tempat ia tumbuh besar, saksi bisu tawa dan tangis keluarga mereka. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Meja makan tempat mereka selalu berkumpul untuk sarapan, taman kecil di belakang tempat ayah menanam mawar kesayangan ibu, bahkan retakan kecil di dinding kamar Clara yang dulu pernah ayah janjikan akan diperbaiki tapi tak pernah sempat. Semua itu akan hilang dalam hitungan jam jika ia tidak melakukan sesuatu. Kesehatan ibu menurun drastis. Ibu Laras yang biasanya ceria dan tegar, kini berubah menjadi bayangan dirinya. Ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah-engah, meracau tentang ayah dan beban utangnya. Nafsu makannya hilang, tubuhnya semakin kurus dan renta. Clara merasa seperti sedang balapan dengan waktu, dan ia kalah telak. Ia merasa seperti seorang nahoda yang kapalnya kehabisan bahan bakar di tengah badai, tanpa daratan terlihat. Pada hari ke-6, ketika Pak Harsono dan timnya kembali datang dengan nada yang lebih mengancam, menyebutkan pasal-pasal hukum tentang penyitaan paksa, dan ancaman akan membawa petugas keamanan jika mereka tidak bekerja sama, Clara benar-benar hancur. Ia melihat ekspresi ketakutan murni di mata ibunya yang tersembunyi di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Ibunya menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Saat itulah, Clara tahu ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tidak bisa membiarkan ibunya kehilangan rumah satu-satunya, kenangan satu-satunya yang tersisa dari ayah. Ia akan melakukan apa saja. Apa saja. Di tengah keputusasaan yang mencekik, ketika cahaya harapan benar-benar padam, bahkan lilin terkecil pun tak terlihat, bel pintu rumah kembali berbunyi. Kali ini, bukan suara serak penagih utang yang mereka kenali, melainkan suara deru mesin mobil mewah yang begitu mulus berhenti di depan rumah sederhana mereka,
dan seorang pria berpakaian sangat rapi, terlihat berwibawa, keluar dari dalamnya. Tubuhnya tegap meskipun usianya sudah matang, dan tatapannya menelusuri rumah mereka dengan cermat, seolah sedang menilai sebuah properti berharga, bukan tempat tinggal penuh keputusasaan. Pandangannya kemudian berhenti pada Clara yang berdiri di ambang pintu, dengan wajah lelah, mata sembab, dan napas berat. Pria itu, Aryo, seolah membawa aura berbeda, menjanjikan sesuatu yang tidak dapat ia tebak, sesuatu yang mungkin akan menjadi jawaban, atau justru jebakan baru. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Bel pintu kembali berbunyi, namun kali ini bukan dengan gebrakan kasar para penagih utang yang biasa menggedor. Deringnya lembut, nyaris sopan, namun cukup untuk membuat Clara terlonjak. Ia telah bersiap mental untuk menghadapi rentetan ancaman dan jumpaan berikutnya. Namun sosok di balik pintu itu jauh dari perkiraannya. Seorang pria parubaya, rapi dalam balutan jas mahal berwarna gelap yang terlihat pas dan elegan di tubuhnya yang tegap, berdiri di sana. Rambutnya sudah memutih indah di pelipis, menambah kesan berwibawa. Wajahnya terawat, dengan garis-garis tegas yang menunjukkan kedewasaan dan otoritas. Matanya, yang berwarna coklat gelap, tajam menyorot lurus ke arah Clara, seolah ia sedang mengamati sebuah karya seni yang rumit, bukan seorang gadis muda yang sedang dilanda keputusasaan mendalam. "Selamat sore, Nona Clara." Suaranya dalam, tenang, dan entah mengapa, terasa familiar, meskipun Clara yakin 100% belum pernah bertemu dengannya seumur hidup. "Saya Aryo, dari PT Gria Megah Jaya." Clara mengerutkan kening. Gria Megah Jaya? Itu adalah nama perusahaan properti raksasa yang sangat terkenal di kota ini. Pengembang perumahan-perumahan mewah dengan gerbang megah dan keamanan ketat di pinggiran kota. Perumahan-perumahan yang hanya bisa ia lihat dari jauh saat melintas dengan angkutan umum, bahkan sekadar memimpikannya pun terasa mustahil. Apa urusan perusahaan sebesar itu dengan utang sepele mendiang ayahnya? Ini terasa janggal, terlalu besar untuk masalah kecil mereka. "Maaf, ada keperluan apa ya, Pak?" tanya Clara hati-hati, ada nada waspada yang jelas dalam suaranya. Ia sudah terlalu lelah untuk berdrama atau menghadapi tipuan-tipuan baru yang mungkin saja muncul. Pak Aryo tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya, hanya sekadar gerakan bibir yang kaku. "Saya rasa kita punya urusan yang sama. Terkait utang mendiang ayahmu, Bram Wijaya." Jantung Clara berdetak lebih cepat, berpacu seperti drum yang dipukul tergesa-gesa. Bagaimana pria ini tahu? Secepat itu? Penagih utang yang biasa datang hanya dari koperasi simpan pinjam biasa, bukan dari perusahaan properti besar dengan koneksi yang tampaknya luas. Ia merasa seperti seekor ikan kecil yang tiba-tiba terjerat dalam jaring yang jauh lebih besar dan rumit daripada yang bisa ia bayangkan. Pak Aryo seolah membaca keraguan dan ketakutan di mata Clara. "Saya tidak akan buang waktu, Nona. Bisa kita bicara di dalam? Ada sesuatu yang penting yang perlu saya sampaikan secara pribadi." Clara ragu sejenak, melirik sekilas ke arah kamar ibu yang tertutup rapat. Ia tak ingin ibu mendengar lebih banyak lagi masalah yang bisa memperburuk kondisinya. Mengangguk pelan, dengan perasaan campur aduk antara curiga dan sedikit harapan aneh, ia mempersilakan Pak Aryo masuk. Ruang tamu mereka yang sederhana, dengan sofa usang yang kainnya sudah pudar dan meja kayu peninggalan ayah yang penuh goresan, terasa sangat kontras, bahkan memalukan, dengan aura kemewahan dan kesuksesan yang dibawa Pak Aryo. "Saya tahu situasi Nona saat ini," Pak Aryo memulai, duduk tegak di sofa, tangannya disatukan di pangkuan, menatap Clara yang berdiri tegang di depannya. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan, seolah menganalisis nilai properti ini. "Utang ayah Nona di koperasi itu sebenarnya adalah utang yang sudah lama saya pegang. Mereka hanyalah perpanjangan tangan saya untuk menagih." Mata Clara membelalak lebar. Jadi, selama ini penagih utang yang menakutinya, yang mengancamnya setiap hari, adalah orang-orang pria ini? Seluruh drama ketakutan dan penderitaan yang ia alami selama seminggu terakhir adalah bagian dari permainan yang diatur oleh Pak Aryo? Amarah mulai membara dalam dirinya, rasa dikhianati dan dipermainkan. Namun, ia menahannya. Ia tahu ia tidak punya posisi untuk marah, tidak punya kekuatan untuk melawan. "Jadi, Anda datang untuk menyita rumah saya?" tanya Clara, suaranya tercekat,
berusaha menekan emosinya. Ia sudah bisa membayangkan skenario terburuk. Pak Aryo menggeleng pelan, dengan gerakan kepala yang sangat tenang dan terkontrol. Tidak. Saya datang untuk menawarkan solusi. Sebuah penyelesaian yang saya jamin akan menguntungkan kedua belah pihak. Ia mengeluarkan map dari tas kulitnya yang elegan. Bukan map berisi dokumen utang yang menakutkan, melainkan sebuah amplop tebal berwarna krem. Utang ayah Nona sebesar 100 juta rupiah itu akan saya lunasi sepenuhnya. Tidak sepeser pun akan membebani Nona atau ibumu lagi. Semua dokumen pelunasan akan saya serahkan besok, setelah persetujuan kita. Napas Clara tertahan. 100 juta rupiah? Dilunasi? Gratis? Ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Naluri pertahanannya langsung berteriak. Pasti ada udang di balik batu yang sangat besar. Tak mungkin ada orang yang sebegitu dermawannya tanpa motif tersembunyi. Apa imbalannya, Pak? Tanya Clara, nyaris berbisik. Suaranya seperti serpihan kaca yang pecah. Ia tahu, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Apalagi dengan angka sebesar itu. Pak Aryo menatapnya lekat. Tatapan yang menembus hingga ke dasar jiwanya. Ada sesuatu yang tak bisa Clara definisikan di mata itu. Campuran antara keseriusan mutlak, kesepian yang tersembunyi, dan, entah, kerinduan yang samar? Sebuah ekspresi yang tak seharusnya ada pada pria pebisnis berhati dingin seperti dirinya. Imbalannya, ucapnya perlahan. Setiap kata terasa seperti palu baja yang menghantam gendang telinga Clara. Nona menikah dengan saya. Dunia Clara serasa berhenti berputar. Udara di sekitarnya menipis. Paru-parunya seperti menolak untuk bernapas. Menikah? Dengan bujangan tua ini? Pria asing yang baru saja ia kenal. Yang ternyata adalah dalang di balik semua ketakutannya? Ini bukan tawaran yang tulus. Ini adalah pemaksaan terselubung yang paling kejam. Sebuah transaksi dingin, tanpa perasaan. Sebuah barter antara kebebasan dan harga diri, demi melunasi dosa-dosa keuangan mendiang ayahnya. Apa? Clara tergagap, merasa mual, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Otaknya berusaha keras memproses kalimat itu, tapi rasanya terlalu absurd untuk menjadi kenyataan. Saya tahu ini terdengar tidak masuk akal, Nona Clara. Pak Aryo melanjutkan, suaranya tetap tenang dan datar, seolah tak peduli dengan keterkejutan dan kehancuran yang terpancar di wajah Clara. Tapi ini adalah tawaran yang adil. Saya jamin. Utang lunas, ibumu bisa hidup tenang tanpa beban finansial. Tidak perlu lagi khawatir soal penagih. Rumah ini akan aman. Sertifikatnya akan kembali atas nama ibumu atau namamu. Terserah. Dan kamu, Nona Clara, akan hidup berkecukupan, bahkan lebih dari itu. Bukankah itu jauh lebih baik daripada melihat rumah peninggalan ayahmu disita di depan matamu, Nona? Daripada hidup dikejar-kejar penagih seumur hidup. Pak Aryo menunjuk halus ke arah kamar Ibu Laras, seolah tahu persis bagaimana rapuhnya kondisi wanita tua itu di dalam sana. Ia tahu kelemahan Clara. Ia tahu apa yang paling berharga bagi Clara, ibu dan rumah itu. Tawaran itu bukan hanya sekadar proposal bisnis. Itu adalah jerat yang tak bisa Clara hindari. Sebuah ikatan yang bukan berasal dari cinta, melainkan dari keputusasaan yang tak terbatas, dari cinta seorang anak kepada ibunya, dari keinginan untuk menjaga kenangan terakhir ayahnya. Utang 100 juta rupiah itu, kini berubah menjadi belenggu pernikahan yang mengikatnya pada seorang pria asing yang misterius, yang baru saja ia sadari adalah pemilik sejati dari masalah terbesar dalam hidupnya. Kata, menikah, bergaung di telinga Clara, berputar-putar seperti pisau tumpul yang mengikis kewarasannya. Menikah dengan Aryo? Pria yang bahkan belum ia kenal lebih dari 10 menit ini, yang ternyata adalah dalang di balik semua drama penagihan utang yang menghantuinya? Rasa jijik, takut, dan marah bercampur aduk, menciptakan gelombang mual yang naik hingga kerongkongan. Ini bukan sebuah lamaran. Ini adalah ultimatum. Sebuah penjualan jiwa yang disamarkan dalam ikatan suci. Nona Clara, saya mengerti ini sulit. Tapi waktu kita terbatas. Suara Aryo kembali memecah keheningan yang menyesakkan, begitu tenang dan terkontrol, seolah ia bisa membaca setiap gejolak batin Clara namun memilih untuk mengabaikannya. Ibumu butuh ketenangan.
Rumah ini butuh perlindungan. Dan saya butuh seorang istri. Kalimat terakhir itu, saya butuh seorang istri, diucapkan dengan nada datar, nyaris tanpa emosi, seolah ia sedang memesan barang di toko, bukan melamar seorang manusia. Clara menatapnya dengan pandangan nanar. Apakah ini sungguhan? Apakah takdirnya sebegini kejamnya, memaksanya pada pilihan yang tak pernah ia inginkan? Ia melirik ke kamar ibu. Pintu itu masih tertutup rapat, namun Clara bisa membayangkan ibu meringkuk di dalamnya, ketakutan, sakit, dan putus asa. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah warisan terakhir ayah, satu-satunya tempat yang mereka miliki untuk berlabuh. Jika rumah ini hilang, ibu bisa jatuh sakit lebih parah karena syok, atau bahkan, tidak, Clara tidak sanggup membayangkannya. Gambaran ibu yang jatuh sakit karena stres atau terpaksa hidup tanpa tempat tinggal tetap menghantuinya, lebih menakutkan daripada prospek menikah dengan Aryo. Pilihan Clara tidaklah banyak. Atau lebih tepatnya, ia tidak punya pilihan sama sekali. Ini bukan tentang mimpinya tentang pernikahan bahagia dengan seorang pria yang mencintainya, tentang gaun putih yang mengembang, atau janji-janji setia di bawah naungan kasih. Ini tentang kelangsungan hidup. Ini tentang ibu. Ini tentang sebuah atap di atas kepala mereka. Sebuah pertukaran yang adil menurut Aryo, tapi sebuah penghancuran diri menurut Clara. Dengan napas tercekat dan air mata yang tanpa sadar menetes, membasahi pipinya yang pucat, Clara mengangguk. Sebuah anggukan kecil, nyaris tak terlihat, namun syarat dengan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Baik, Pak Aryo. Saya setuju. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar, seperti bisikan terakhir dari kebebasannya yang sekarat. Wajah Aryo tidak menunjukkan perubahan emosi sedikitpun. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada ekspresi lega, apalagi simpati. Hanya tatapan tajam yang sama, dingin dan menghitung. Bagus. Saya akan atur semuanya. Pernikahan akan dilakukan secepatnya, secara sederhana. Urusan pelunasan utang dan pengurusan dokumen rumah akan saya bereskan besok pagi. Semuanya akan aman di tangan pengacara saya. Aryo berdiri dengan gerakan anggun, mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompet kulitnya yang mewah, dan meletakkannya di meja. Ini nomor saya. Hubungi saya jika ada yang perlu dibicarakan. Saya akan mengirimkan seseorang untuk menjemputmu besok pagi untuk mengurus administrasi yang diperlukan. Tanpa basa-basi lebih lanjut, ia berbalik dan melangkah keluar, menghilang di balik pintu, meninggalkan Clara dalam kehampaan yang luar biasa. Setelah Aryo pergi, Clara merasa seluruh kekuatan di tubuhnya luruh. Ia ambruk di sofa usang, air matanya tumpah ruah, membasahi bantal yang sudah lapuk. Ini adalah akhir dari dirinya yang bebas, akhir dari impian-impian sederhana yang ia rawat dengan sepenuh hati. Ia telah menjual dirinya, kehidupannya, masa depannya, demi menyelamatkan ibunya dan rumah. Ia merasa kotor, kosong, seperti boneka yang baru saja kehilangan tali kendalinya. Keesokan harinya, semua terjadi begitu cepat, seolah diatur oleh sebuah tangan tak terlihat yang tak bisa dilawan. Seorang staf dari kantor hukum Aryo datang dengan mobil mewah hitam mengkilap, menjemput Clara. Mereka pergi ke kantor catatan sipil, mengurus dokumen-dokumen pernikahan yang terasa asing dan menakutkan. Setiap tanda tangan terasa seperti belenggu yang mengikat. Tidak ada gaun putih impian, tidak ada buket bunga segar, tidak ada pesta meriah, tidak ada tatapan penuh cinta dari seorang mempelai pria. Pernikahan itu terasa seperti sebuah penandatanganan kontrak bisnis yang dingin, sebuah formalitas yang harus diselesaikan. Aryo muncul dengan setelan jas rapi berwarna abu-abu gelap, tanpa senyum, tanpa sentuhan, tanpa kata-kata manis. Ia hanya ada di sana, menjadi bagian dari prosedur, menatap lurus ke depan, seolah Clara hanyalah objek lain yang harus ia klaim. Clara merasakan tatapan ingin tahu dan bisikan samar dari beberapa staf yang hadir, tatapan yang menyiratkan pertanyaan. Siapa gadis muda ini dan mengapa ia menikah dengan Pak Aryo yang terkenal bujangan, tertutup, dan kaya raya? Ketika akhirnya mereka resmi menjadi suami istri di mata hukum, Aryo hanya mengangguk kecil padanya. Selamat, Clara.
Kau akan aman sekarang. Kata-kata aman itu terasa seperti pisau yang baru saja menghunus, menusuk ulu hatinya. Aman, namun tanpa kebahagiaan. Aman, namun terbelenggu. Aman, namun kehilangan diri. Clara tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Sebuah babak yang ia paksa buka dengan tangannya sendiri, demi orang yang ia cintai. Dan babak itu akan membawanya masuk ke dalam sangkar emas yang entah apa isinya. Sebuah tempat yang mungkin indah di luar, namun penuh misteri dan kegelapan di dalamnya. Pagi setelah pernikahan yang terasa lebih seperti penandatanganan kontrak, Clara terbangun dengan perasaan hampa yang menggerogoti. Cahaya matahari pagi menembus celah gorden kamar sederhana yang ia kenal, namun tidak mampu menembus selimut kesedihan yang menyelubungi hatinya. Hari ini, ia harus meninggalkan rumah itu, tempat di mana setiap retakan di dinding, setiap goresan di lantai, menyimpan kenangan berharga tentang ayah. Ia telah memastikan ibu aman, utang telah lunas sepenuhnya. Sebuah fakta yang Aryo buktikan dengan mengirimkan salinan dokumen pelunasan dan surat bebas sita yang sah ke tangan ibunya semalam. Dan rumah tidak jadi disita. Itu adalah satu-satunya pelipur lara. Satu-satunya alasan kuat di balik keputusan terberat hidupnya. Sebuah mobil mewah hitam mengkilap, sama seperti yang menjemputnya kemarin, kembali datang. Kali ini, Clara tidak dibawa ke kantor catatan sipil yang membosankan, melainkan ke sebuah gerbang tinggi nan kokoh yang menjulang seperti benteng abad pertengahan yang dimodernisasi. Gerbang otomatis itu perlahan terbuka, menyingkap pemandangan yang tak pernah Clara bayangkan, bahkan dalam mimpi terliarnya. Rumah Aryo, atau lebih tepatnya istana megah, berdiri angkuh di tengah lahan yang sangat luas. Arsitektur modernnya didominasi kaca dan baja, memancarkan kesan dingin namun elegan, seolah sebuah museum seni kontemporer. Taman yang terawat sempurna, dengan hamparan rumput hijau bak karpet beludru dan patung-patung abstrak yang tersebar artistik, membentang di sekeliling. Sebuah kolam renang biru jernih berkilauan di bawah matahari pagi, dan deretan mobil-mobil mahal berjejer rapi di garasi terbuka. Semuanya menjeritkan satu kata, kekayaan tak terbatas yang nyaris tak masuk akal. Seorang kepala pelayan parubaya dengan wajah ramah namun profesional, mengenakan seragam rapi, menyambut Clara di pintu utama yang besar. "Selamat datang, Nyonya Aryo," sapanya dengan senyum tipis yang terlatih. Clara merasa canggung dengan panggilan itu. Nyonya Aryo? Nama itu terdengar asing, berat, dan terasa seperti topeng yang dipaksakan di wajahnya. Ia masih Clara, gadis sederhana dari rumah kecil, bukan wanita bergelar ini. Interior rumah itu lebih mencengangkan lagi. Langit-langit yang menjulang tinggi memberikan kesan lapang tak terbatas. Lantai marmer mengkilap memantulkan cahaya, dingin di bawah kakinya. Furnitur desain minimalis yang mewah, tampak lebih cocok untuk pameran seni daripada untuk dihuni, tersebar artistik. Karya seni abstrak modern yang tak ia mengerti, namun jelas berharga, menghiasi setiap dinding yang luas. Semua serba baru, serba mahal, dan serba sempurna. Kontras yang mencolok dengan rumahnya yang hangat namun sederhana, penuh dengan barang-barang lama dan kenangan. Di sini, Clara merasa seperti patung pajangan, cantik namun tanpa jiwa, sebuah ornamen pelengkap dalam kemewahan yang tak ia pahami. Aryo tidak ada di sana untuk menyambutnya. Kepala pelayan menjelaskan bahwa Tuan Aryo sudah berangkat bekerja sejak pagi sekali, sebuah rutinitas yang konon tak pernah berubah. Ini menegaskan apa yang sudah Clara duga. Pernikahan ini adalah murni transaksi. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada sentuhan tangan, hanya instruksi dari asisten rumah tangga. Clara dibawa ke sebuah kamar tidur utama yang sangat luas di lantai 2. Ukurannya mungkin lebih besar dari seluruh rumahnya dulu. Ada balkon pribadi dengan pemandangan kota yang terhampar luas, lemari pakaian sebesar kamar mandi lamanya yang dipenuhi deretan gaun desainer yang belum pernah ia sentuh, dan kamar mandi marmer dengan bathtub mewah yang terpisah dari shower. Semua serba ada. Ia bisa membeli apa saja yang ia inginkan, tidak perlu lagi khawatir soal biaya lesak-lesik untuk kebutuhan sehari-hari atau tagihan bulanan yang selalu membayangi. Dalam sekejap,
kehidupan miskin yang ia jalani lenyap, digantikan dengan kemewahan yang memabukkan dan berlebihan. Namun, kemewahan itu terasa hampa, bagaikan sebuah cangkang yang indah namun kosong. Clara berjalan di antara ruangan-ruangan megah itu, merasakan kesunyian yang mencekik. Rumah ini terlalu besar, terlalu sepi, terlalu sempurna untuk dihuni oleh manusia biasa. Ia merindukan kebisingan kecil dari suara ibu yang memasak di dapur, aroma masakan rumahan, atau celotehan riang murid-muridnya yang mencoba memahami rumus aljabar. Di sini, yang ada hanyalah gema langkah kakinya sendiri, dan suara AC sentral yang konstan. Aryo selalu pulang larut malam, seringkali setelah Clara sudah tertidur. Ia akan makan malam sendirian di meja makan besar yang bisa menampung belasan orang, seringkali sambil membaca koran finansial atau dokumen-dokumen bisnis yang tebal. Ia akan bertanya tentang hari Clara dengan nada sopan, namun tanpa ketertarikan yang nyata, seolah hanya memenuhi formalitas. Clara akan menjawab seadanya, singkat dan padat. Interaksi mereka minim, nyaris tanpa emosi. Mereka adalah dua orang asing yang secara kebetulan tinggal di bawah satu atap yang sama, terikat oleh sebuah kontrak, bukan perasaan. Clara dengan cepat menyadari bahwa Aryo adalah pribadi yang sangat tertutup, disiplin, dan hampir obsesif terhadap privasinya. Jadwalnya sangat padat, seolah hidupnya diatur oleh jam dan target. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam. Bahkan di rumah, ia sering mengunci diri di ruang kerjanya yang berada di ujung koridor lantai dasar, sebuah ruangan yang selalu terkunci rapat dan tak pernah Clara lihat isinya. Hubungan mereka bagaikan rekan bisnis yang terikat perjanjian jangka panjang, bukan suami istri yang berbagi hidup. Tidak ada sentuhan hangat, tidak ada tawa bersama yang tulus, tidak ada percakapan mendalam tentang perasaan atau impian. Hanya rutinitas yang monoton dalam sangkar emas ini. Konflik awal pun mulai terasa nyata, bukan hanya masalah finansial, tapi konflik batin yang lebih dalam. Clara merasa seperti burung dalam sangkar emas. Semua kebutuhan fisiknya terpenuhi, bahkan berlebihan hingga ia tak tahu harus berbuat apa dengan segala kemewahan itu. Tapi jiwanya merasa terpenjara, tercekik oleh kesunyian dan ketiadaan makna. Kebebasan? Itu adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli dengan semua uang Aryo. Setiap hari ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat seorang wanita muda yang memakai gaun mahal, hidup di istana yang megah, tapi dengan sorot mata yang kosong, tanpa kilau. Ini adalah harga dari utang 100 juta itu, sebuah pengorbanan yang kini harus ia jalani setiap hari, di dalam sangkar yang indah namun dingin. Minggu-minggu pertama Clara di rumah Aryo terasa seperti sebuah lukisan tanpa warna, sebuah simfoni tanpa melodi. Ia hidup di tengah kemewahan yang berlebihan, namun setiap hari terasa hampa dan monoton. Ia mencoba mengisi waktu yang seolah tak berujung itu dengan membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi Aryo yang luas, menelusuri rak-rak penuh literatur klasik dan modern yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Kadang, ia akan berjalan-jalan di taman yang terawat sempurna, mengagumi bunga-bunga eksotis dan desain lanskap yang artistik. Namun, semua terasa datar, tanpa resonansi emosional. Ia seperti bayangan yang melayang di antara kemewahan, sebuah hiasan mahal yang tak punya tujuan. Aryo tetap menjadi sosok yang jauh dan misterius. Interaksi mereka terbatas pada sapaan singkat saat sarapan, jika jadwal mereka kebetulan bertepatan, yang jarang terjadi, dan makan malam yang canggung di meja makan yang terlalu besar. Ia selalu sopan, selalu memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, namun ada dinding tak terlihat yang tebal dan tinggi memisahkan mereka. Clara mencoba mencari celah, mencoba memulai percakapan yang lebih dalam tentang pekerjaan Aryo, visinya tentang properti, atau sekadar hal-hal ringan lainnya. Namun, Aryo selalu mengakhirinya dengan jawaban singkat, mengalihkan topik dengan halus, atau mengisyaratkan bahwa ia sibuk dengan urusan penting. Ia adalah pria yang sangat menjaga privasinya, bahkan dari istrinya sendiri. Ada aura misteri yang kuat melingkupinya, seolah ada banyak hal yang ia sembunyikan. Rasa penasaran Clara mulai tumbuh dan merambat, terutama terhadap satu ruangan di rumah itu, ruang kerja Aryo. Letaknya di ujung koridor lantai dasar, sebuah pintu kayu gelap yang tebal, kokoh,
dan yang paling penting, selalu tertutup rapat, bahkan terkunci saat Aryo tidak berada di dalamnya. Clara sering melihat Aryo masuk ke sana setelah pulang kerja, membawa setumpuk dokumen, dan baru keluar menjelang tengah malam, terkadang dengan wajah lelah, terkadang dengan ekspresi yang tak terbaca. Suatu kali, rasa penasarannya memuncak. Ia mencoba mendekati pintu itu, tangannya nyaris menyentuh gagang pintu. Namun Aryo tiba-tiba muncul dari belakangnya, membuat Clara terlonjak kaget, jantungnya berdebar kencang. "Ada apa, Clara?" Suaranya datar, namun ada nada peringatan yang jelas dan tak terbantahkan, seolah ia menangkap basah Clara melakukan sesuatu yang terlarang. Clara cepat-cepat menarik tangannya. Pipinya memerah karena malu dan perasaan bersalah. Tidak ada apa-apa, Pak Aryo. Saya hanya penasaran. Pintu ini selalu tertutup. Aryo menatapnya tajam, pandangannya dingin dan menusuk. Ada hal-hal yang tidak perlu kamu ketahui, Clara. Ruangan ini adalah privasi saya, dan saya harap kamu bisa menghargainya. Kalimat itu diucapkan dengan tegas, tanpa basa-basi, seolah ada batas tak terlihat yang baru saja Clara langgar. Clara merasakan pipinya semakin memerah. Ia merasa bodoh dan kekanak-kanakan. Sejak saat itu, ia tidak berani lagi mendekati pintu itu. Namun rasa penasarannya justru semakin membara. Apa yang begitu rahasia dan penting di balik pintu terkunci itu, hingga Aryo menjaganya seketat ini? Selain Aryo, ada juga beberapa staf rumah tangga yang selalu ada di sekitar. Kepala pelayan, Pak Budi, adalah pria parubaya yang ramah namun sangat profesional dan loyal pada Aryo, seolah menganggap rumah ini adalah kerajaannya dan Aryo rajanya. Ada juga beberapa asisten rumah tangga yang muda, dan seorang tukang kebun tua yang selalu tersenyum. Clara merasa ada beberapa pasang mata yang selalu mengawasinya, mengikuti setiap gerakannya, seolah ia adalah subjek pengawasan ketat. Mereka sopan, selalu siap membantu, namun Clara merasakan adanya jarak yang jelas. Terkadang, ia menangkap bisikan samar di antara mereka saat ia lewat, atau tatapan yang cepat-cepat dialihkan seolah mereka baru saja membicarakan sesuatu tentangnya. Terutama ada satu asisten rumah tangga bernama Bei Sumi, seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata yang tampak selalu sedih, seolah memendam duka yang mendalam. Bei Sumi sudah bekerja di rumah itu jauh sebelum Clara datang, mungkin puluhan tahun. Ia jarang bicara, pekerjaannya senyap, namun Clara sering menangkap tatapan aneh darinya. Tatapan yang syarat akan kesedihan dan mungkin simpati, atau justru kecurigaan yang tersimpan? Clara tidak bisa menebak arti tatapan itu. Bei Sumi seringkali terlihat sedang membersihkan area dekat ruang kerja Aryo, mengelap figura atau merapikan tanaman hias. Clara merasa wanita tua itu tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Ada rahasia yang tersembunyi di balik kesunyiannya. Suatu sore, ketika Aryo tidak di rumah, ia sedang ada perjalanan bisnis singkat, dan sebagian besar staf sedang sibuk di area lain rumah. Clara sedang berjalan sendirian di koridor dekat ruang kerja. Ia melihat Bei Sumi sedang membersihkan vas bunga di meja konsol dekat pintu itu. Ketika Bei Sumi berbalik untuk mengambil lap di trolinya, sebuah kunci kecil berwarna tembaga yang sudah usang terjatuh dari saku celemeknya. Kunci itu berukuran aneh, tidak seperti kunci biasa yang digunakan untuk pintu kamar, lebih kecil dan dengan bentuk gerigi yang unik. Clara melihatnya tergeletak di lantai, berkilau samar di bawah cahaya lampu koridor. Bei Sumi, yang mungkin sudah tua dan sedikit pelupa, tidak menyadari jatuhnya kunci itu. Ia bergegas ke dapur, meninggalkan kunci itu. Jantung Clara berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Mungkinkah itu kunci ruang kerja Aryo? Rasa penasaran yang selama ini ia tahan, kini memuncak tak tertahankan. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini melanggar privasi Aryo, melanggar batas yang telah Aryo tetapkan. Tapi dorongan untuk mengetahui apa yang disembunyikan di balik pintu terlarang itu terlalu kuat, seolah ada magnet tak terlihat yang menariknya. Dengan cepat, ia membungkuk, berpura-pura mengikat tali sepatunya yang longgar, dan dengan gerakan sigap, menyambar kunci itu sebelum Bei Sumi kembali atau siapapun melihatnya. Kunci itu terasa dingin di telapak tangannya. Sebuah objek kecil namun terasa begitu berat,
syarat akan potensi rahasia. Sebuah rahasia kecil kini ada di genggamannya, dan Clara tahu, ia tidak akan bisa tidur tenang sebelum mengetahui apa yang tersembunyi di balik pintu terlarang itu. Mata yang mengawasi, keheningan yang mencurigakan, tatapan sedih Bei Sumi, dan kini sebuah kunci yang jatuh dari saku seorang pelayan tua yang misterius. Semua ini mulai merajut benang-benang intrik yang lebih dalam dari sekadar pernikahan paksa, mengisyaratkan sebuah misteri yang jauh lebih besar dari sekadar utang piutang. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Kunci kecil berwarna tembaga yang ia temukan dari saku Bei Sumi terasa begitu panas di genggamannya, seolah menyimpan rahasia besar yang mendesak untuk diungkap. Rasa bersalah karena telah melanggar privasi Aryo bertarung hebat dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Ini bukan lagi tentang sekadar mencari tahu mengapa Aryo begitu tertutup. Ini tentang apa yang sebenarnya ia sembunyikan, dan mengapa rahasia itu begitu penting hingga ia harus menikahi Clara. Ada firasat buruk yang merayapi hatinya, sebuah naluri bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua ini. Setelah memastikan seluruh rumah hening dan tidak ada tanda-tanda kehadiran staf yang berkeliaran, terutama Bei Sumi yang biasanya masih terjaga, Clara menyelinap keluar dari kamarnya. Jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah yang ia ambil di lantai marmer yang dingin terasa seperti guntur yang memecah kesunyian malam. Koridor panjang menuju ruang kerja Aryo tampak lebih panjang dan gelap dari biasanya. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela besar, cukup untuk menyingkap siluet benda-benda, namun justru menambah kesan misterius pada rumah megah yang kini menjadi penjara emasnya. Ia berhenti tepat di depan pintu kayu gelap itu. Tangannya gemetar hebat saat ia memasukkan kunci ke lubangnya. Kunci itu pas, sempurna, seolah memang diciptakan untuk pintu ini. Sebuah bunyi klik pelan memecah keheningan malam yang mencekam. Clara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu membuka pintu perlahan, dan mengintip ke dalam dengan hati-hati. Ruangan itu gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya rembulan yang masuk dari jendela besar di balik gorden tipis, cukup untuk melihat siluet beberapa furnitur yang besar. Clara meraba-raba dinding di dekat pintu, mencari sakelar lampu. Ketika jemarinya menemukan dan menekan sakelar itu, dan ruangan itu terang benderang oleh cahaya lampu yang lembut namun merata, Clara tertegun. Ini adalah ruang kerja yang sangat rapi dan tertata, mencerminkan kepribadian Aryo yang metodis. Dindingnya dilapisi rak buku dari lantai hingga langit-langit, penuh dengan koleksi buku-buku tebal tentang arsitektur modern, manajemen properti, dan ekonomi global. Meja kerja besar dari kayu gelap solid mendominasi tengah ruangan. Di atasnya hanya ada laptop, mouse, dan beberapa tumpukan dokumen yang tersusun rapi, tanpa ada satupun kertas berserakan. Namun, ada sesuatu yang langsung menarik perhatian Clara di sudut ruangan. Sebuah lemari pajangan kayu yang elegan dengan kaca tembus pandang. Di dalamnya terdapat beberapa barang pribadi yang terasa kontras dengan aura bisnis ruangan itu. Clara mendekat perlahan. Matanya menyapu isi lemari. Ada beberapa piala penghargaan berkilauan, mungkin dari pencapaian bisnis properti Aryo yang gemilang. Lalu, di antara tumpukan buku tua yang berjajar rapi, ia melihat sebuah figura foto berukuran sedang, diletakkan agak tersembunyi, seolah sengaja ditaruh di tempat yang tidak terlalu mencolok. Dengan tangan gemetar, Clara meraih figura itu. Debu tipis menyelimuti permukaan kaca figura, seolah foto itu sudah lama tidak disentuh atau dibersihkan dengan saksama. Sebuah anomali di ruangan yang begitu rapi ini. Clara mengusapnya perlahan dengan ibu jarinya, dan saat gambar itu terlihat jelas, napasnya tercekat di tenggorokan. Itu adalah foto seorang wanita muda. Wajahnya berseri, dengan senyum manis dan mata yang memancarkan kehangatan, penuh vitalitas. Rambutnya panjang, hitam legam, terurai indah. Clara menatapnya lekat-lekat, jantungnya berpacu tak karuan. Wanita itu sangat mirip dengannya. Bentuk wajahnya yang oval, bibirnya yang penuh, hidungnya yang mancung, bahkan sorot mata yang tenang namun memancarkan sedikit melankolis. Semuanya memiliki kemiripan yang begitu mencolok hingga membuat Clara merasa ngeri sekaligus terkejut, seolah ia sedang melihat bayangan dirinya dari masa lalu. Di bagian bawah foto, Clara melihat sebuah tulisan tangan rapi dengan tinta hitam yang sudah sedikit pudar. Bertuliskan,
Diana, 15 tahun yang lalu. Diana. Nama itu seperti tamparan keras di wajah Clara, menggema di benaknya. 15 tahun yang lalu. Jadi, ini bukan sekadar kemiripan. Ini pasti bukan kebetulan. Ada hubungan apa Diana ini dengan Aryo? Mengapa foto ini disembunyikan di ruang kerjanya yang sangat pribadi, di tempat yang sangat dijaga kerahasiaannya? Dan yang terpenting, mengapa wanita ini begitu mirip dengannya? Mirip sekali hingga membuat hatinya bergetar? Mungkinkah ada alasan lain Aryo menikahinya, selain utang? Alasan yang jauh lebih gelap dan rumit dari sekadar pembayaran utang? Sebuah tujuan tersembunyi yang kini mulai terkuak. Rasa dingin merayapi punggung Clara. Ia membalik foto itu perlahan, dengan jari-jari yang masih sedikit gemetar. Di baliknya, ia menemukan secari kertas kecil terselip di antara kardus figura. Sebuah tulisan tangan yang sama dengan tulisan di bawah foto, meskipun sedikit memudar. Cinta takkan pernah mati. Janjiku padamu akan selalu kutepati, Diana. Pikiran Clara berputar liar, mencoba menyatukan potongan-potongan teka-teki ini. Cinta takkan pernah mati? Janji? Apakah Diana adalah seseorang yang sangat berarti bagi Aryo? Tunangannya? Istrinya? Kekasihnya yang hilang? Dan jika ya, mengapa ia tidak pernah bicara tentang wanita ini? Mengapa ia harus menyembunyikannya begitu rapat, hingga ia harus menikah dengan orang lain yang mirip dengannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk benaknya, menuntut jawaban. Semua potongan teka-teki mulai berjatuhan, membentuk bayangan misteri yang jauh lebih besar dari sekadar utang 100 juta. Clara memegang foto Diana erat-erat, menatap wajah yang begitu mirip dengannya. Rasa takut bercampur dengan tekad yang membara. Ia tahu, ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran yang mulai terungkap di dalam sangkar emas ini. Kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya, dan mengancam keseimbangan rapuh kehidupannya yang baru. Setelah penemuan yang mengguncangkan itu, tidur nyenyak menjadi barang mewah bagi Clara. Sesuatu yang tak bisa lagi ia nikmati di kasur super empuk sekalipun. Gambar Diana dengan senyumnya yang familiar, tulisan tangan Aryo yang penuh janji, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab berputar-putar di kepalanya bagaikan badai. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian, atau setidaknya memahami kegilaan yang kini melingkupinya, adalah dengan mengungkap kebenaran. Dan untuk itu, ia butuh informasi, sepotong demi sepotong. Target pertamanya adalah Bei Sumi. Clara ingat betul bagaimana kunci itu jatuh dari saku wanita tua itu. Ada sesuatu yang berbeda pada Bei Sumi, sorot matanya yang seringkali dipenuhi kesedihan yang mendalam, dan cara ia memandangnya, seolah Clara adalah hantu yang tiba-tiba muncul dari masa lalu. Ia juga adalah karyawan paling senior di rumah Aryo, sebuah fakta yang Clara dengar dari obrolan samar para pelayan lain. Jika ada yang tahu tentang Diana, pastilah Bei Sumi. Keesokan paginya, setelah Aryo berangkat kerja seperti biasa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun selain sapaan rutin, Clara mencari Bei Sumi. Ia menemukan wanita tua itu sedang merangkai bunga di dapur yang luas dan modern. Aroma melati yang semerbak memenuhi seluruh ruangan. Clara mendekat dengan hati-hati, mencoba menyusun kalimat di kepalanya agar tidak menyinggung atau membuat Bei Sumi curiga. Bei Sumi, sapanya lembut, berusaha membuat suaranya senormal mungkin. Bibi sudah sangat lama bekerja di sini, ya? Sepertinya lebih lama dari staf yang lain. Bei Sumi menoleh, senyum tipis terukir di wajahnya yang keriput. Betul, Nyonya. Lumayan, sudah puluhan tahun. Sejak Tuan Aryo masih bujangan muda. Dulu rumah ini tidak sebesar dan semewah ini. Suaranya terdengar ramah, namun ada nada hati-hati yang Clara tangkap. Clara merasa gugup. Ini saatnya. Bagaimana ia harus memulai pertanyaan yang begitu sensitif? Bei, saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin pribadi. Apakah Bibi pernah mendengar atau mengenal seseorang bernama Diana? Ia menyebut nama itu dengan sangat pelan, nyaris berbisik. Mendengar nama itu, ekspresi Bei Sumi langsung berubah drastis. Senyumnya luntur seketika.
Matanya yang tadi ramah kini memancarkan kesedihan yang jauh lebih dalam, dan tangannya yang keriput, yang sedang memegang tangkai mawar, berhenti bergerak. Ia menatap Clara dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara terkejut yang kentara, duka yang mendalam, dan sedikit rasa takut yang terselubung. "Diana?" ulang Bei Sumi, suaranya pelan, nyaris tak terdengar, seolah nama itu sendiri adalah tabu di rumah ini. "Mengapa Nyonya menanyakan Diana?" Ada nada protektif dalam pertanyaannya, seolah ia ingin melindungi sebuah rahasia. Saya tidak sengaja melihat fotonya." Clara mencoba menjelaskan, menimbang-nimbang setiap kata agar tidak menimbulkan kecurigaan berlebihan. Dia sangat mirip dengan saya. Saya jadi penasaran." Bei Sumi menghela napas panjang, sebuah embusan napas yang terdengar berat, seolah sedang memikul beban bertahun-tahun. Ia menunduk, memandang bunga-bunga di depannya yang kini tak lagi dirangkai. Akhirnya, Bei Sumi mulai berbicara, suaranya rendah dan serak, seolah setiap kata adalah upaya keras untuk mengeluarkan kebenaran yang terkunci. "Diana itu gadis yang baik sekali, Nyonya. Cantik, ramah, periang, selalu membawa keceriaan di rumah ini. Dia adalah tunangan Tuan Aryo dulu, Nyonya. Sebelum Nyonya datang." Bei Sumi memulai. Nada suaranya penuh nostalgia bercampur duka. Mereka sudah berencana menikah. Semua persiapan sudah hampir selesai. Tuan Aryo sangat mencintainya. Tunangan. Clara merasa jantungnya berdenyut nyeri. Jadi dugaannya benar. Aryo pernah memiliki cinta yang besar. Lalu, apa yang terjadi padanya? Mengapa ia tidak pernah disebutkan? Bei Sumi terdiam cukup lama, seolah sedang bergumul dengan dirinya sendiri, antara kesetiaan pada majikannya dan dorongan untuk berbagi kebenaran. Clara menunggu dengan sabar, tidak ingin menekan, hanya mengangguk pelan untuk memberi isyarat agar Bei Sumi melanjutkan. Akhirnya, wanita tua itu mengangkat kepalanya, matanya sedikit memerah. "Tapi, sekitar 15 tahun yang lalu, Nyonya," kata Bei Sumi, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Diana meninggal. Mendadak sekali, padahal dia tidak pernah sakit." "Meninggal? Bagaimana bisa? Karena sakitkah?" tanya Clara, suaranya tercekat. Firasat buruknya semakin kuat, seolah ada jaring laba-laba dingin yang mulai melilitnya. "Polisi bilang dia bunuh diri, Nyonya," kata Bei Sumi, suaranya nyaris tak terdengar, seperti bisikan rahasia yang tak boleh didengar siapapun. "Di kamar yang sekarang Nyonya tempati itu. Dulu itu kamar Diana." Pernyataan itu bagai sambaran petir bagi Clara. Kamar yang sekarang ia tempati adalah kamar Diana? Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, merayapi kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Jadi, ia tidak hanya mirip dengan Diana secara fisik, ia bahkan tidur di kamar Diana, mengenakan gaun-gaun yang mungkin dulu dipakai Diana. Aryo benar-benar terobsesi? Atau mungkin ia mencari pengganti? Firasat yang tadi samar kini menjadi ancaman nyata. Bunuh diri. Clara merasakan gelombang mual. Bagaimana mungkin seorang gadis periang seperti yang Bei Sumi gambarkan bisa bunuh diri tanpa sebab yang jelas? Tapi, mengapa? Apa alasannya? Bei Sumi menggelengkan kepala. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keriput. "Tidak ada yang tahu pasti, Nyonya. Laporan polisi bilang karena depresi. Tapi, saya dan beberapa staf lain tidak pernah percaya. Diana itu gadis yang penuh semangat, punya banyak rencana. Tidak mungkin dia melakukan itu." Ada nada kepastian yang jelas dalam suara Bei Sumi, bukan sekadar opini, seolah ia memiliki keraguan yang kuat. Ada desas-desus. "Nyonya," lanjut Bei Sumi, merendahkan suaranya hingga nyaris tak terdengar, mendekat seolah takut ada yang mendengar bisikannya. "Beberapa staf, termasuk saya sendiri, kami merasa ada yang tidak beres. Tidak ada surat wasiat, tidak ada tanda-tanda khusus, tidak ada konflik besar yang terlihat. Setelah kematiannya, Tuan Aryo berubah drastis. Dia jadi sangat tertutup, dingin, seperti batu. Dan dia tidak pernah lagi menjalin hubungan serius dengan wanita lain. Sampai Nyonya datang, yang sangat mirip dengannya." Clara menatap Bei Sumi, mencoba membaca kejujuran di matanya. Ada kebenaran dalam mata wanita tua itu, kesedihan yang mendalam yang terasa begitu nyata,
sebuah beban yang sudah dipikulnya bertahun-tahun. Jadi, Diana adalah tunangan Aryo. Kematiannya misterius, dicap sebagai bunuh diri, dan terjadi di kamar yang kini ditempati Clara. Dan Aryo, seorang pria yang terkenal dingin dan tanpa emosi, telah menanggung duka selama 15 tahun, sampai ia menikahinya. Mengapa? Apa motif sebenarnya? Rasa takut Clara semakin dalam. Ini bukan hanya tentang utang atau privasi yang dilanggar. Ini tentang sebuah misteri kematian yang belum terpecahkan, tentang identitasnya yang entah mengapa sangat mirip dengan sosok masa lalu Aryo, dan tentang Aryo yang mungkin memiliki motif tersembunyi jauh di luar pernikahan kontrak. Ia merasa seperti pion dalam permainan catur yang tak ia mengerti aturannya, di mana setiap gerakan bisa berakibat fatal, dan ia bisa saja menjadi korban berikutnya dari rahasia yang terkubur di rumah ini. Pengakuan Bei Sumi bagaikan membuka sebuah kotak Pandora yang telah terkunci rapat selama bertahun-tahun. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap bisikan tentang Diana, melahirkan pertanyaan baru yang lebih besar dari sebelumnya. Clara tidak lagi merasa aman di kamar mewahnya. Kini, kamar itu terasa dingin, dihuni oleh bayangan masa lalu yang tragis, seolah dinding-dinding itu sendiri menyimpan duka mendalam. Diana, gadis periang yang, konon, bunuh diri di kamar ini, 15 tahun yang lalu. Bisikan Bei Sumi tentang ketidakpercayanya akan laporan polisi terus terngiang di benak Clara, mengikis setiap jejak ketenangan yang tersisa. Sejak saat itu, Clara menjadi jauh lebih peka terhadap setiap gerak-gerik di rumah Aryo. Ia mulai memperhatikan para staf dengan lebih cermat, terutama Bei Sumi. Wanita tua itu memang selalu terlihat memendam duka yang tak terobati. Matanya seringkali kosong seolah menerawang ke masa lalu. Sebuah kesedihan abadi yang terpancar dari setiap kerut wajahnya. Clara juga menyadari bahwa ada beberapa staf lain yang begitu setia pada Aryo, hingga mereka bisa menjadi mata dan telinga majikan mereka, mencatat setiap detail kecil. Mereka selalu ada, namun terasa seperti bagian dari perabotan, diam dan mengamati. Namun, yang paling menarik perhatian Clara adalah kemunculan seorang wanita yang tidak dikenal. Ia pertama kali melihatnya suatu sore, ketika ia hendak turun ke taman untuk mencari udara segar. Sebuah mobil sedan mewah berwarna gelap, model terbaru yang tidak ia kenali sebagai salah satu mobil milik Aryo, terparkir rapi di halaman depan. Dari pintu mobil keluar seorang wanita parubaya, kira-kira seusia Aryo, dengan rambut disanggul rapi dan pakaian yang terlihat sangat mahal dan berkelas, mungkin rancangan desainer ternama. Wajahnya keras, dengan bibir tipis yang terkatup rapat, dan tatapan yang tajam, penuh perhitungan, seolah sedang menilai setiap inci bangunan. Ia tidak datang melalui pintu depan seperti tamu biasa, tidak membunyikan bel, melainkan langsung menuju pintu samping yang mengarah langsung ke ruang kerja Aryo, seolah ia adalah penghuni rumah ini. Clara, yang kebetulan berada di dekat tangga, dengan cepat bersembunyi di balik pilar besar yang berhias ukiran, mengamati tanpa terlihat. Wanita itu masuk tanpa mengetuk, seolah sudah sangat akrab dengan rumah ini dan jadwal Aryo. Beberapa menit kemudian, ia melihat kepala pelayan, Pak Budi, dengan langkah cepat dan sigap melangkah ke arah pintu ruang kerja Aryo, lalu menutupnya rapat-rapat dan menguncinya dari luar, seolah ingin memastikan tidak ada yang melihat atau mendengar apapun yang terjadi di dalam. Rasa penasaran Clara memuncak, menusuk-nusuk benaknya. Siapa wanita itu? Mengapa ia begitu akrab dengan Aryo hingga bisa masuk tanpa permisi dan tanpa pengumuman? Dan mengapa kedatangannya dirahasiakan begitu ketat oleh Aryo dan kepala pelayannya? Semua ini terasa aneh, sangat aneh. Beberapa hari berikutnya, Clara melihat wanita itu datang lagi, selalu di waktu-waktu yang Aryo ada di rumah namun para staf lain sedang sibuk di area lain atau sedang beristirahat. Setiap kali wanita itu datang, Pak Budi akan memastikan pintu ruang kerja Aryo tertutup dan tak ada yang mendekat. Bahkan terkadang ia akan berjaga di dekat pintu, seolah menjadi penjaga rahasia. Ini jelas bukan kunjungan biasa, bukan kunjungan kerabat atau kolega bisnis yang transparan. Ini adalah pertemuan rahasia. Suatu kali, Clara tidak sengaja berpapasan dengan wanita itu di koridor atas, saat wanita itu baru saja keluar dari ruang kerja Aryo. Wanita itu, yang baru saja menutup pintu ruang kerja Aryo, mengangkat pandangannya dan menatap Clara dengan tatapan yang sangat tajam, sinis, dan penuh penilaian, seolah Clara adalah pengganggu yang tidak seharusnya berada di sana, atau bahkan semacam aib. Tatapan itu terasa dingin,
menusuk hingga ke tulang. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tatapan dingin yang membuat Clara merinding, seolah peringatan untuk menjauh. Ada semacam permusuhan terselubung dalam tatapannya, kebencian yang samar namun terasa jelas. "Selamat sore," Clara memberanikan diri menyapa, meskipun suaranya sedikit gemetar dan gugup di bawah tatapan intimidatif itu. Wanita itu hanya menatapnya tanpa ekspresi, bibirnya tetap terkatup rapat, lalu mendengus pelan. Sebuah suara yang nyaris tak terdengar namun penuh cibiran, dan berlalu begitu saja tanpa menjawab. Langkah kakinya terdengar tegas dan terburu-buru di lantai marmer, seolah ia ingin segera menghilang dari pandangan Clara. Sikapnya begitu angkuh dan merendahkan, seolah Clara tak pantas untuk diajak bicara, bahkan untuk sekadar membalas sapaan. Clara merasakan firasat aneh dan tidak menyenangkan. Wanita ini jelas memiliki koneksi mendalam dengan Aryo, mungkin hubungan keluarga atau bisnis yang sangat rahasia. Dan entah mengapa, ia tidak menyukainya. Jika wanita ini tahu tentang Diana, mungkin ia juga memiliki informasi berharga yang bisa menjelaskan semua misteri ini. Mungkinkah wanita ini kerabat Diana? Atau mungkin, ia tahu lebih banyak tentang kematian Diana daripada yang dilaporkan polisi? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali memenuhi benaknya. Rumah mewah ini, yang dulu terasa seperti sangkar emas yang hampa namun setidaknya aman, kini berubah menjadi labirin misteri yang gelap dan berbahaya. Clara merasa seperti detektif amatir yang tanpa sengaja menemukan potongan-potongan teka-teki pembunuhan. Dan semakin ia menggali, semakin ia menemukan bahwa bahaya mungkin jauh lebih dekat daripada yang ia bayangkan, mengintai di setiap sudut kemewahan. Ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus mencari tahu identitas wanita itu, dan hubungan sebenarnya dengan Aryo dan Diana. Kehidupan dan bahkan keselamatan dirinya mungkin bergantung pada penemuan kebenaran ini. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh tatapan sinis wanita misterius itu, dan rahasia yang ia sembunyikan semakin mendorong Clara untuk bertindak. Jika Bei Sumi tahu sedikit, dan Aryo sangat merahasiakan ruang kerjanya, pasti ada lebih banyak petunjuk tersembunyi di sana. Clara memutuskan untuk kembali ke ruang terlarang itu, kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik dan lebih berani. Mencari tahu lebih banyak tentang Diana dan, jika mungkin, mengidentifikasi wanita asing yang penuh permusuhan itu. Kesempatan datang pada sore hari saat Aryo sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis mendadak, seperti yang diinformasikan Pak Budi. Sebagian besar staf rumah tangga juga sedang beristirahat atau pulang kampung untuk akhir pekan, membuat rumah terasa lebih sepi dari biasanya, nyaris sunyi. Clara menunggu hingga malam tiba, memastikan semua lampu di area umum padam, dan hanya Bei Sumi yang masih terlihat di dapur, sibuk menyiapkan makan malam ringan untuk dirinya sendiri. Dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Clara menyelinap keluar dari kamarnya dan menuju koridor ruang kerja Aryo. Ia langsung menuju lemari pajangan kaca tempat ia menemukan foto Diana. Kali ini, Clara mengamati lebih saksama, nyaris seperti detektif yang teliti. Selain figura foto Diana, ada beberapa barang kecil lain yang sebelumnya luput dari perhatiannya, mungkin karena terlalu terfokus pada kemiripan wajah. Sebuah kotak perhiasan kecil dari kayu ukir, terlihat tua dan usang, diletakkan di sudut tersembunyi. Dengan tangan gemetar, Clara membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung berliontin perak berbentuk tetesan air, dengan sebuah batu safir kecil yang berkilau lembut di tengahnya. Kalung itu tampak sangat familiar. Clara teringat foto Diana. Wanita itu memakai kalung yang sama persis di lehernya. Perasaan aneh dan dingin menyeruak di dada Clara. Mengapa Aryo menyimpan kalung ini, benda pribadi Diana, di tempat yang begitu dijaga? Jika ini adalah kalung Diana, ini bukan sekadar foto, ini adalah peninggalan nyata yang dijaga Aryo dengan saksama. Hal itu menguatkan dugaan bahwa Diana adalah sosok yang sangat penting baginya. Clara terus mencari, membiarkan nalurinya membimbing. Ia memeriksa laci-laci meja kerja Aryo. Sebagian besar terkunci rapat, tidak bisa dibuka bahkan dengan kunci apapun. Namun, satu laci di sisi kanan bawah meja ternyata tidak. Dengan hati-hati, Clara menarik pegangan laci itu. Sebuah decit pelan terdengar, memecah kesunyian, membuat Clara membeku sesaat. Di dalamnya ada beberapa buku tabungan lama, dokumen keuangan yang terlihat usang, dan di antara tumpukan kertas-kertas kuno, ia menemukan sebuah amplop kekuningan tanpa nama atau alamat.
Amplop itu terasa tebal, berisi beberapa lembar kertas. Saat ia membuka amplop itu, isi di dalamnya membuat napasnya tertahan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Ada beberapa surat tulisan tangan, sudah memudar termakan usia, namun masih terbaca jelas. Surat-surat itu jelas ditulis oleh Diana. Clara mulai membaca salah satunya, dengan mata memindai setiap kata yang tertulis di sana. Untuk Aryoku tercinta, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasanya semua membebani pundakku. Aku tidak sanggup lagi menanggung ini. Beban ini terlalu berat, menggerogoti jiwaku setiap hari. Aku minta maaf jika ini membuatmu kecewa dan meninggalkanmu sendiri. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku lelah. Sangat lelah. Jaga dirimu baik-baik, Aryo. Bahagialah. Aku akan selalu mencintaimu. Diana. Tanggal di surat itu adalah 2 hari sebelum tanggal kematian Diana yang disebutkan Bei Sumi. Hati Clara mencelos. Surat bunuh diri? Jadi, laporan polisi itu benar? Bei Sumi salah? Atau ada yang lain? Surat ini begitu samar, tidak menyebutkan alasan spesifik di balik beban yang Diana alami, siapa yang menyebabkan beban itu, atau masalah apa yang sebenarnya terjadi. Ini justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa Aryo menyimpan surat seperti ini? Dan mengapa ia tidak pernah menyerahkannya kepada polisi jika memang itu surat bunuh diri? Sebagai bukti, apakah ada hal yang sengaja disembunyikan? Di bawah tumpukan surat, Clara menemukan sebuah buku harian kecil dengan sampul kulit berwarna coklat tua yang sudah usang. Itu adalah buku harian Diana, dengan nama Diana tertulis rapi di halaman pertama. Clara tahu, membaca ini adalah pelanggaran privasi yang sangat besar. Sebuah tindakan yang tidak etis. Namun, rasa ingin tahunya sudah melampaui batas etika dan ketakutan. Ia perlu tahu kebenaran, bahkan jika itu berarti mengorek luka lama. Ia membalik halaman-halaman buku harian itu, sebagian besar berisi catatan harian biasa, kegiatan Diana, curahan hati tentang Aryo, dan impian-impian sederhana mereka berdua. Namun, semakin ke belakang, tulisannya berubah. Menjadi lebih gelisah, coretan-coretan di pinggir halaman semakin kasar. Ada beberapa entry yang sangat mencurigakan, ditulis dengan huruf yang tergesa-gesa. Salah satu entry terakhir, tertulis hanya beberapa hari sebelum tanggal kematian Diana, berbunyi, "Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi." Semua terasa begitu gelap, seperti labirin tanpa jalan keluar. Ia bilang aku harus diam. Tidak boleh bicara apa-apa pada siapapun, terutama pada Aryo. Ia bilang ini demi kebaikan Aryo, demi masa depan kami. Tapi aku merasa terancam. Dia terus mengawasiku. Aku tahu itu. Aku melihatnya lagi, wanita itu, di dekat rumah, kemarin malam. Dia tidak mau aku menikah dengan Aryo. Dia bilang akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Aku takut. Clara merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir dingin, merinding hebat. Wanita itu. Mungkinkah itu wanita misterius yang ia lihat di koridor, yang memiliki tatapan sinis kepadanya? Dia tidak mau aku menikah dengan Aryo. Dia bilang akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Kalimat ini adalah kunci. Ini adalah motif yang jelas. Ini bukan bunuh diri. Ini pembunuhan. Dan wanita itu, siapapun dia, adalah orang yang harus bertanggung jawab dalang dibalik semua ini. Belum sempat Clara membaca lebih jauh, ia mendengar suara deru mobil yang familiar masuk ke halaman. Jantungnya mencelos, berpacu seperti kuda liar. Aryo. Ia pulang lebih cepat dari dugaannya. Clara dengan panik memasukkan kembali surat dan buku harian itu ke dalam amplop, lalu meletakkannya kembali di laci. Kalung Diana buru-buru ia masukkan ke saku celana jeansnya. Ia menutup laci, menguncinya kembali dengan kunci yang ia temukan, lalu buru-buru memadamkan lampu dan menyelinap keluar, menutup pintu ruang kerja Aryo dengan senyap dan hati-hati. Ia nyaris bertabrakan dengan Aryo yang baru saja masuk ke dalam rumah melalui pintu utama. Aryo menatapnya, ekspresinya sedikit terkejut. "Clara? Belum tidur?"
Kenapa masih berkeliaran di sini? Tanyanya, suaranya sedikit mengandung nada curiga. Aku haus, Pak Aryo. Clara berbohong. Napasnya tersengal-sengal karena panik dan terburu-buru. Baru saja dari dapur untuk mengambil minum. Aryo menatapnya sejenak, tatapan mata tajamnya yang biasa kini mencoba mencari tahu kebohongan di wajah Clara. Clara menahan napas, berusaha tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar. Tapi kemudian, Aryo hanya mengangguk pelan, seolah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Baiklah. Jangan terlalu larut malam. Besok ada urusan penting. Clara buru-buru kembali ke kamarnya, mengunci pintu di belakangnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia nyaris ketahuan, nyaris tertangkap basah. Tapi apa yang ia temukan malam ini jauh lebih berharga daripada risiko yang ia ambil. Sebuah kalung yang identik, surat bunuh diri yang mencurigakan, dan terutama, buku harian Diana yang mengisyaratkan adanya ancaman, paksaan, dan pembunuhan. Wanita misterius itu, yang ia temui di koridor, kini memiliki identitas sebagai ancaman bagi Diana. Semua ini adalah kepingan puzzle yang kini mulai terhubung, membentuk gambaran mengerikan tentang masa lalu Aryo dan Diana. Clara tidak lagi merasa aman di dalam sangkar emas ini. Ia telah masuk terlalu dalam, dan kini ia tahu bahwa ia sedang berada di tengah-tengah sebuah rahasia yang mengancam nyawanya. Penemuan di ruang kerja Aryo tidak hanya mengguncang Clara, tetapi juga menyulut api ketakutan sekaligus tekad yang kuat dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu atau menutup mata. Surat Diana yang ambigu, buku harian yang dengan jelas mengisyaratkan adanya ancaman tersembunyi, dan kalung yang hingga kini ia selipkan dengan erat di saku celananya, semuanya menunjuk pada satu kesimpulan mengerikan yang terasa seperti hantaman keras di dadanya. Diana tidak bunuh diri. Ia dibunuh. Dan ada seseorang yang berusaha keras menutupi kebenaran keji itu, menjaga agar rahasia itu tetap terkubur dalam-dalam. Wanita misterius yang Clara temui di koridor itu tiba-tiba berubah dari sekadar sosok asing menjadi ancaman nyata yang berbahaya. Clara sadar betul bahwa ia tidak bisa bertindak sendirian. Ia tidak memiliki bukti kuat yang bisa ia tunjukkan pada polisi saat ini, hanya dugaan, firasat, dan beberapa petunjuk yang belum terhubung sepenuhnya. Terlebih lagi, ia berada di lingkungan Aryo, seorang pria berpengaruh dengan koneksi yang luas, yang jelas-jelas terlibat dalam penutupan kasus ini. Ia membutuhkan bantuan profesional yang bisa bekerja diam-diam, tanpa menimbulkan kecurigaan. Pilihan satu-satunya jatuh pada seorang detektif swasta yang andal. Dengan hati-hati yang ekstrim, Clara mulai mencari informasi. Ia menggunakan komputer di ruang tamu saat Aryo tidak ada, menghabiskan berjam-jam menelusuri internet, mencari detektif swasta terkemuka di kota yang memiliki reputasi baik, pengalaman dalam kasus-kasus sensitif, dan yang paling penting, mampu menjaga kerahasiaan kliennya. Akhirnya, ia menemukan nama yang sering disebut-sebut dalam forum-forum rahasia, Bapak Indra. Kantornya terletak di sebuah bangunan tua yang terpencil, jauh dari keramaian pusat kota, sebuah tempat yang tidak akan menarik perhatian. Ulasannya menyebutkan ia sangat diskret dan efisien. Clara menghubungi Bapak Indra menggunakan ponsel murah yang ia beli diam-diam di sebuah toko pinggir jalan dan kartu SIM prabayar baru yang langsung ia buang setelahnya. Ia mengatur pertemuan pertama di sebuah kafe kecil yang terpencil di pinggir kota, sebuah tempat yang hampir tidak pernah ia kunjungi, jauh dari semua orang yang mungkin mengenalnya atau Aryo. Ia berpakaian sesederhana mungkin, mengenakan topi dan kacamata hitam, mencoba menyamarkan dirinya agar tidak dikenali. Saat bertemu Bapak Indra, Clara merasakan sedikit kelegaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pria parubaya itu memiliki tatapan cerdas, tenang, dan terkesan sangat sabar. Ia mendengarkan setiap kata Clara dengan saksama, sesekali mencatat tanpa menyela atau menunjukkan ekspresi kaget. Clara menceritakan semuanya, dari awal, bagaimana ia terpaksa menikah dengan Aryo karena utang mendiang ayahnya, tentang kemiripannya yang mencolok dengan Diana, penemuan foto Diana dan kalung di ruang kerja Aryo, percakapannya yang menyingkap tabir dengan Bei Sumi, dan yang paling penting, isi buku harian Diana yang mengindikasikan adanya ancaman dari seorang wanita itu.
Ia juga mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan tingkah laku wanita misterius yang sering mengunjungi Aryo secara rahasia. Bapak Indra mencatat dengan serius, sesekali mengangguk. Nyonya Clara, ini bukan kasus sederhana. Melibatkan orang sebesar Bapak Aryo, dengan statusnya di kota ini, dan kasus lama yang sudah ditutup sebagai bunuh diri, akan sangat sulit untuk digali kembali. Bisa jadi ada risiko. Tapi petunjuk-petunjuk yang Nyonya berikan sangat kuat. Khususnya buku harian itu. Bisakah Nyonya menyerahkannya pada saya? Clara ragu sejenak. Buku harian itu adalah bukti paling kuat yang ia miliki, satu-satunya pegangan nyatanya. Saya tidak bisa menyerahkannya begitu saja, Bapak. Itu ada di rumah Aryo, dan dia sangat menjaga ruang kerjanya. Saya mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Baiklah, kata Bapak Indra, mengerti. Kalau begitu, saya butuh salinannya, atau Nyonya bisa ceritakan detailnya seakurat mungkin. Saya akan mulai menyelidiki dari nol. Saya akan fokus pada identitas wanita yang Nyonya sebutkan, mencari hubungan dekatnya dengan Diana, dan kemudian mencari celah dalam laporan kasus kematian Diana 15 tahun lalu. Ini akan memakan waktu dan tentu saja, tidak murah. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi estimasi biaya. Clara mengangguk, tanpa memedulikan angka di kertas itu. Uang bukan masalahnya sekarang. Ia bisa mengakses dana Aryo kapan saja. Keselamatannya, dan kebenaran yang harus terungkap, adalah yang terpenting. Lakukan apapun yang Bapak bisa. Saya akan menyusul dengan informasi tambahan jika saya menemukannya. Beberapa minggu berikutnya berlalu dengan lambat, dipenuhi ketegangan. Clara hidup dalam kecemasan. Setiap panggilan telepon dari nomor tidak dikenal membuatnya terlonjak. Bapak Indra sesekali mengirimkan pesan singkat berisi kemajuan penyelidikannya, menggunakan kode-kode tertentu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia telah berhasil mengidentifikasi wanita misterius itu, Mira, adik kandung Diana. Mira adalah seorang pengusaha sukses di bidang fashion, dengan koneksi luas di kalangan sosialita kota. Hal ini menjelaskan mengapa ia bisa masuk ke rumah Aryo tanpa banyak pertanyaan atau keraguan dari staf. Lebih mengejutkan lagi, Bapak Indra menemukan bahwa Mira memiliki riwayat perselisihan sengit dengan Diana sebelum kematiannya. Perselisihan itu konon berkaitan dengan harta warisan keluarga dan keputusan Diana untuk menikah dengan Aryo yang tidak disetujui Mira. Tidak hanya itu, laporan otopsi Diana 15 tahun lalu ternyata memiliki beberapa kejanggalan yang luput dari perhatian atau sengaja diabaikan. Ada indikasi samar tentang bekas cekikan di leher, yang pada waktu itu diabaikan atau disalahartikan sebagai efek samping dari gantung diri. Selain itu, yang paling krusial, tidak ada sidik jari Diana pada benda yang digunakan untuk bunuh diri, hanya sidik jari yang tidak teridentifikasi yang kemudian dihapus dari catatan. Klimaks dari penyelidikan terjadi ketika Bapak Indra menemukan sebuah laporan polisi lama yang tersembunyi di arsip yang nyaris tidak terdaftar, terkait dengan laporan kehilangan sebuah cincin berlian milik Diana beberapa hari sebelum kematiannya. Cincin itu, yang seharusnya dipakai Diana saat kejadian, tidak pernah ditemukan di tempat kejadian. Yang lebih mengerikan, Bapak Indra berhasil melacak seorang mantan pembantu rumah tangga yang dipecat Aryo tak lama setelah kematian Diana, karena dituduh melakukan pencurian. Pembantu itu, dengan jaminan perlindungan hukum dan janji imbalan, akhirnya mau berbicara. Ia bersaksi bahwa ia melihat Mira bertengkar hebat dengan Diana di hari kematian Diana, dan yang paling mengejutkan, ia melihat Mira keluar dari kamar Diana terburu-buru, dengan ekspresi panik, membawa sesuatu yang tersembunyi di balik tangannya. Ia tidak melihat wajahnya, namun ia yakin itu Mira. Ketika Bapak Indra mengirimkan semua temuan ini dalam bentuk laporan tertulis yang rinci, dikirimkan melalui email terenkripsi ke akun baru yang Clara buat, Clara merasakannya. Sensasi pahit dan dingin, diikuti oleh gelombang kemarahan. Sebuah kebenaran yang menakutkan kini terhampar jelas di depannya. Diana tidak bunuh diri. Ia dibunuh, dan Mira, adik kandungnya sendiri, adalah pelakunya. Motifnya? Mungkin karena iri terhadap kebahagiaan Diana, mungkin karena ingin menguasai seluruh warisan keluarga, atau mungkin ada motif lain yang lebih gelap dan belum terungkap. Dan Aryo? Ia menyembunyikan ini. Menikahi Clara yang mirip Diana bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menjaga rahasia ini agar tetap terkubur, menjauh dari penyelidikan.
Ia adalah bagian dari penutupan ini. Ia tahu siapa pembunuhnya, atau setidaknya mencurigainya. Clara memegang kalung Diana yang selama ini ia simpan di saku, terasa berat di telapak tangannya. Kini, kalung itu tidak lagi hanya menjadi simbol penemuan, melainkan syarat akan beban keadilan yang belum terpenuhi. Ia harus menghadapi ini. Kebenaran ini harus terungkap, demi Diana, dan demi dirinya sendiri yang kini terjebak dalam jaring rahasia yang mengerikan ini. Laporan detail dari Bapak Indra terasa seperti bongkahan es tajam yang membeku di dada Clara. Bukan lagi sekadar kecurigaan, melainkan kebenaran yang tak terbantahkan. Diana tidak bunuh diri. Ia dibunuh oleh adiknya sendiri, Mira. Dan yang paling menusuk, Aryo, suaminya, tahu atau setidaknya menduga kebenaran mengerikan ini sejak lama, lalu memilih untuk menutupinya, bahkan menggunakan Clara sebagai alat untuk menjaga rahasia busuk itu tetap terkubur. Identitas Clara, kemiripannya yang mencolok dengan Diana, kini bukan lagi sebuah kebetulan romantis atau takdir, melainkan bagian dari sebuah skema rumit yang dirancang untuk menutupi jejak masa lalu yang kelam dan berdarah. Rasa marah, kecewa, dan dikhianati bercampur aduk, membakar Clara dari dalam. Aryo telah memanfaatkannya, mempermainkan hidupnya, dan menjebaknya dalam sangkar emas ini bukan hanya karena utang mendiang ayahnya, melainkan karena ia menjadi pengganti Diana, sebuah perisai hidup untuk rahasia kotor yang telah ia simpan selama 15 tahun. Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih kejam dan tak termaafkan daripada sekadar pernikahan paksa. Clara tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini, dalam kepura-puraan yang menyakitkan. Ia harus menghadapi Aryo, menuntut jawaban atas semua manipulasi ini. Ia menunggu Aryo pulang, jantungnya berdebar kencang, mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang pasti akan meledak, menghancurkan sisa-sisa kedamaian palsu di antara mereka. Malam itu, saat Aryo baru saja selesai makan malam, seperti biasa sendirian di meja besar, dan hendak menuju ruang kerjanya yang selalu terkunci, Clara mencegatnya di dekat tangga utama. Tangannya memegang erat kalung liontin tetesan air mata milik Diana, yang selama ini ia sembunyikan di saku, seolah benda itu adalah tameng dan senjatanya sekaligus. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Pak Aryo," ujar Clara. Suaranya berusaha tegas meskipun ada getaran emosi yang tak bisa ia sembunyikan di dalamnya. Aryo berhenti, menatapnya, alisnya sedikit terangkat, ekspresinya datar seperti biasa. "Ada apa, Clara? Ini sudah malam." Ada sedikit nada jengkel dalam suaranya, seolah ia menganggap Clara mengganggu. "Ini tentang Diana," kata Clara, langsung ke inti, tidak ingin bertele-tele. Ia melihat ekspresi Aryo sedikit berubah, sebuah kerutan tipis muncul di dahinya, matanya menegang, rahangnya mengeras. Itu adalah tanda pertama kerentanan yang ia lihat pada pria itu. "Dan tentang mengapa kamu menikahiku?" Aryo terdiam sejenak, tatapannya menjadi dingin, menusuk. Ia mencoba membaca wajah Clara, mencari tahu seberapa banyak yang sudah Clara ketahui. "Apa maksudmu? Apa yang sudah kamu dengar?" "Aku sudah tahu semuanya, Aryo," Clara melanjutkan, melangkah mendekat, keberaniannya entah datang dari mana. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan kalung itu di bawah cahaya lampu ruang tamu. "Kalung ini milik Diana, kan? Dan aku juga tahu tentang surat dan buku harian di ruang kerjamu. Aku tahu Diana tidak bunuh diri." Suaranya bergetar dengan emosi yang tak tertahankan, kini berubah menjadi tuduhan. "Dia dibunuh oleh Mira, adiknya sendiri. Dan kamu tahu ini, kan?" Aryo menatap kalung di tangan Clara, lalu pada wajah Clara yang penuh tuduhan. Mata tajamnya tidak menunjukkan keterkejutan, tidak ada penyangkalan. Hanya sebuah pengakuan yang dingin, sebuah resignation. Ia menghela napas panjang, sebuah embusan napas yang berat, seolah lelah menghadapi kebenaran yang akhirnya terungkap setelah 15 tahun. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya, suaranya rendah, nyaris tak terdengar, tanpa sedikit pun menyangkal tuduhan Clara. "Itu tidak penting. Yang penting adalah, kenapa kamu menyembunyikannya? Kenapa kamu membiarkan kasus ini ditutup sebagai bunuh diri? Kenapa kamu membiarkan pembunuh itu bebas berkeliaran?" Clara menuntut, suaranya meninggi, dipenuhi amarah. "Dan kenapa kamu menikahiku? Apa aku ini pengganti Diana?
Topeng untuk menutupi rahasiamu? Pengalih perhatian. Aryo melangkah mundur, lalu menjatuhkan diri di sofa dengan lemas. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah dari biasanya. Ia memijat pelipisnya. Dengar, Clara. Ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Ada lebih banyak hal dari yang kau tahu. Oh ya? Lalu bagaimana? Aryo? Jelaskan kepadaku. Clara menuntut, kini dengan berani menggunakan nama Aryo, bukan Pak Aryo. Ceritakan bagaimana seorang pria yang mengaku mencintai tunangannya bisa membiarkan pembunuhnya bebas, dan kemudian menikah dengan seseorang yang mirip dengannya hanya untuk menyimpan rahasia itu. Aryo mengangkat kepalanya, menatap Clara dengan pandangan kosong, penuh keputusasaan. Mira adalah adik Diana. Setelah kematian Diana, keluarganya hancur. Ayahnya meninggal tak lama kemudian karena syok dan sakit hati. Aku tidak ingin menghancurkan mereka lebih jauh. Mira adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga Diana. Buktinya tidak cukup kuat, Clara. Aku tidak punya bukti konklusif untuk menuduhnya di pengadilan. Tapi buku harian itu. Clara menyela, hatinya menolak alasan Aryo. Dia menyebutkan ancaman dari wanita itu, yang tidak ingin dia menikahimu. Itu jelas mengarah ke Mira. Aryo menunduk lagi, tatapannya kosong. Aku tahu. Aku menemukan buku harian itu setelah polisi menutup kasusnya, setelah semuanya berakhir. Aku tahu Mira tidak menyetujui hubungan kami. Dia selalu merasa Diana lebih diistimewakan oleh orang tuanya, dan ada perselisihan sengit tentang warisan keluarga yang seharusnya dibagi rata. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlalu terpukul, Clara. Terlalu hancur. Dan aku tidak ingin keluarganya hancur lebih dari ini. Aku membiarkan kasus ini terkubur. Jadi, kamu lebih memilih kebohongan daripada keadilan? Kamu lebih memilih menutupi pembunuhan daripada mencari kebenaran untuk Diana? Clara merasa jijik, amarahnya meluap. Dan aku hanyalah alatmu, kan? Karena aku mirip dengannya? Untuk mengalihkan perhatian publik dari rahasia ini, atau sebagai pengganti, agar kamu tidak terlalu kesepian dalam kesendirianmu menjaga rahasia ini? Aryo mengangkat kepala. Tatapannya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam, sebuah penyesalan yang pahit. Tidak sepenuhnya. Kemiripanmu memang mengejutkan. Awalnya aku berpikir itu kebetulan. Tapi ketika aku melihatmu dalam keputusasaan, dan betapa kau mirip dengannya, aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya jalan lain. Aku tidak bisa membiarkan rahasia ini terbongkar, karena akan menghancurkan segalanya. Tidak hanya keluarga Diana, tapi juga reputasiku, hidupku. Aku ingin melindungimu juga, Clara, dari Mira. Dia berbahaya. Dia bisa melakukan apapun. Clara terdiam, menatap suaminya. Ia melihat kesedihan di mata Aryo, namun juga keputusasaan, penyesalan, dan rasa bersalah yang teramat besar. Aryo adalah korban juga, dalam caranya sendiri, terjebak dalam jaring kebohongan yang ia ciptakan untuk melindungi orang lain, atau mungkin dirinya sendiri. Namun, itu tidak membenarkan tindakannya. Ia telah mengorbankan Clara, menjebaknya dalam pernikahan yang penuh rahasia dan bahaya ini. Tiba-tiba, suara dering bel pintu terdengar nyaring, memecah keheningan tegang di antara mereka. Belum sempat Aryo bergerak, pintu rumah terbuka dan Mira, adik Diana, muncul di ambang pintu. Wajahnya memancarkan senyum sinis dan penuh kemenangan. Ia menatap Aryo dan Clara bergantian, matanya yang tajam menangkap suasana tegang di antara mereka, seolah ia sudah mengetahui semuanya. Wah, kata Mira, suaranya melengking, penuh ejekan. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Sedang ada drama keluarga, ya? Atau drama pembongkaran rahasia? Tatapannya kemudian berhenti pada kalung di tangan Clara, yang masih menggenggamnya erat. Senyumnya semakin lebar, namun penuh ancaman yang jelas. Itu kalung Diana, bukan? Kau tahu, Aryo, kau seharusnya lebih berhati-hati menyimpan barang-barang. Terutama di dekat, istri baru MU yang terlalu ingin tahu ini. Mira melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, mengunci mereka bertiga dalam ruangan yang sama.
Clara dan Aryo menatap Mira, yang kini berdiri di tengah ruangan, menyeringai, seolah ia adalah pemegang kendali penuh atas situasi ini. Kebenaran telah terbongkar, dan kini, Mira muncul sebagai ancaman nyata, siap untuk melakukan apapun untuk menjaga rahasia itu tetap terkubur, bahkan jika itu berarti menghancurkan Clara. Permainan ini baru saja dimulai, dan Clara tahu, ia telah berada di garis depan, berhadapan langsung dengan bahaya yang selama ini tersembunyi. Kedatangan Mira yang tak terduga, tepat di tengah pengakuan Aryo, bagaikan percikan api yang menyambar bensin. Suasana tegang di ruang tamu sontak berubah menjadi medan pertempuran verbal. Tatapan sinis Mira tertuju pada Clara, lalu pada kalung Diana yang masih tergenggam erat di tangan Clara, seolah menjadi bukti tak terbantahkan. Oh, jadi sudah sejauh ini? Si gadis kecil pembawa sial ini sudah mengorek-ngorek masa lalu, ya? Mira menyeringai, melipat tangan di dada. Sudah tahu betapa menyedihkannya masa lalu tunangan kesayanganmu ini, Aryo? Atau betapa tidak bergunanya si Diana itu? Kata-kata Mira yang meremehkan tentang Diana membuat Clara geram. Berhenti bicara seolah kau tak punya dosa. Mira, aku tahu semuanya. Aku tahu Diana tidak bunuh diri. Kau membunuhnya. Clara menunjuk Mira dengan tangan gemetar, di mana kalung Diana masih melingkar di jarinya. Wajah Mira langsung berubah. Senyum sinisnya lenyap, digantikan ekspresi terkejut yang cepat berganti menjadi kemarahan dingin. Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa, gadis bodoh. Jangan menuduh sembarangan. Aryo, yang sedari tadi terdiam, bangkit dari sofa. Wajahnya keras, matanya menatap Mira dengan kemarahan yang membara. Cukup, Mira. Kau sudah keterlaluan. Keterlaluan? Aku keterlaluan. Mira tertawa pahit. Kau yang keterlaluan, Aryo. Membiarkan wanita ini, wanita yang mirip sekali dengan dia, berkeliaran di rumah ini dan menguak semua rahasia yang sudah kita kubur. Apa tujuanmu sebenarnya? Hah? Apakah kau mau aku dan dia berakhir seperti Diana? Ia menunjuk Clara dengan jari telunjuknya. Kau membunuhnya, bentak Aryo, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Aku tahu itu. Aku tahu kau cemburu pada Diana. Aku tahu kau ingin semua warisan untukmu sendiri. Pengakuan Aryo yang lugas membuat Clara terkejut. Aryo benar-benar yakin Mira pelakunya. Mira, yang awalnya terkejut, kini kembali menguasai diri. Ia menyilangkan tangan di dada, senyumnya kembali, lebih kejam dari sebelumnya. Oh, jadi kau sudah tahu? Bagus. Ya, Aryo. Aku membunuhnya. Aku mencekiknya dengan sapu tangan sutra yang sama yang dia berikan padamu sebagai hadiah ulang tahun. Aku membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Karena kau, Aryo, kau menutupinya. Pengakuan itu, diucapkan dengan begitu dingin dan tanpa penyesalan, membuat Clara bergidik. Wanita di depannya ini adalah seorang pembunuh. Dan yang lebih mengerikan, ia bangga akan perbuatannya. Mengapa kau melakukan itu, Mira? Tanya Clara, suaranya tercekat. Diana adalah adikmu. Mira menatap Clara dengan pandangan jijik. Adik? Dia mengambil segalanya dariku. Cinta orang tua, perhatian Aryo, warisan yang seharusnya adil. Aku muak melihatnya selalu lebih baik dariku. Dia harus enyah. Dan sekarang, kau juga harus enyah dari sini. Mira melangkah maju, tangannya terangkat seolah hendak menampar Clara. Namun, sebelum tangannya sampai, Aryo bergerak cepat. Ia mencengkeram pergelangan tangan Mira dengan kuat. Jangan sentuh dia, Mira. Cukup. Lepaskan aku, Aryo. Mira berteriak, meronta. Kau melindunginya? Kau lupa siapa yang membantumu menutupi ini? Aku tahu semua rahasiamu, Aryo. Aku tahu tentang bisnis gelapmu, tentang uang yang kau gelapkan dari perusahaan. Jika aku jatuh, kau juga akan ikut jatuh bersamaku. Ancaman Mira membuat Aryo terdiam, matanya melebar. Clara melihat ketakutan samar di wajah Aryo. Bisnis gelap? Uang gelap? Jadi, rahasia Aryo bukan hanya tentang menutupi pembunuhan,
tapi juga kejahatan finansial? Semua ini jauh lebih rumit dan kotor dari yang Clara bayangkan. Di tengah kekacauan itu, suara sirene polisi samar-samar terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Wajah Mira berubah pucat pasi. Aryo menatap Clara, matanya dipenuhi pertanyaan. Clara mengangguk pelan. Ia sudah menghubungi Bapak Indra. Detektif itu pasti sudah menghubungi polisi setelah ia memberitahunya bahwa ia akan melakukan konfrontasi ini. Ini adalah rencana cadangan Clara. Mira panik. Apa ini? Polisi? Aryo, apa yang kau lakukan? Bukan aku, Mira, kata Aryo, menatap Clara. Ini dia. Mira menatap Clara dengan kebencian membara. Kau mengkhianatiku? Kau memanggil polisi? Kau akan menyesal, Clara. Sangat menyesal. Pintu rumah terbuka dengan paksa, dan beberapa polisi berseragam masuk, diikuti oleh Bapak Indra. Mereka langsung memborgol Mira yang berusaha melawan dan berteriak-teriak histeris, menyangkal semua tuduhan. Ketika Mira dibawa pergi, ia berteriak, "Ini belum selesai, Aryo, Clara, aku akan kembali. Kalian berdua akan hancur." Clara menatap Aryo. Rahasia yang terkubur selama 15 tahun akhirnya terungkap. Namun, kebenaran ini meninggalkan luka yang dalam, dan Aryo, yang kini terlihat terpukul dan kelelahan, juga harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Hubungan mereka, yang dimulai dari kebohongan dan paksaan, kini berdiri di ambang kehancuran. Kepergian Mira, yang dibawa pergi oleh polisi dengan teriakan histeris dan sumpah serapah, menyisakan keheningan yang memekakan telinga di ruang tamu mewah itu. Namun, keheningan itu jauh dari kata damai. Itu adalah keheningan yang penuh dengan gema pengakuan Mira, desas-desus tentang bisnis gelap Aryo, dan kenyataan pahit bahwa kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Clara menatap Aryo. Pria itu, yang selama ini terlihat begitu tegar dan tak tersentuh, kini tampak hancur. Bahunya melorot, matanya kosong, dan ia terlihat lebih tua dari usianya. Ia adalah pria yang selama 15 tahun memanggul beban rahasia mengerikan, hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Kamu sungguh tahu semua ini?" tanya Aryo, suaranya serak. Ia tidak bertanya mengapa Clara memanggil polisi, melainkan mengulang pertanyaan yang sama, seolah belum bisa menerima bahwa rahasianya terbongkar oleh orang yang ia nikahi. Clara mengangguk perlahan. "Aku tahu, Aryo. Detektif yang aku sewa menemukan bukti-bukti itu, termasuk tentang kejanggalan di laporan polisi lama, dan kesaksian pembantu lamamu." Aryo menghela napas panjang, lalu membuang pandangannya keluar jendela. Aku tidak menyangka kau akan sejauh ini." Ada nada kekecewaan, namun juga kelelahan. "Aku ingin melindungimu, melindungi Ibu Laras, melindungi sisa-sisa keluarga Diana. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan lain saat itu." Pilihan lain. Clara merasakan amarah kembali memuncak. "Kamu bisa mencari keadilan untuk Diana. Kamu bisa menyerahkan Mira. Tapi kamu memilih melindungi seorang pembunuh dan membiarkan kasus ini tertutup. Dan kamu menyeretku ke dalam semua ini." Clara melambaikan tangannya ke seluruh ruangan. "Semua kemewahan ini terasa kotor. Aku merasa seperti bagian dari rahasiamu, bagian dari kebohonganmu." Aryo menoleh, tatapannya kini dipenuhi penyesalan. "Aku tahu aku salah, Clara. Aku minta maaf. Tapi aku juga terjebak. Mira punya informasi yang bisa menghancurkan semuanya. Bisnisku, reputasiku, dan dia mengancam akan menghancurkan keluarga Diana yang tersisa jika aku membuka mulut. Dia sangat licik dan kejam." "Bisnis gelap? Apa maksudnya?" Clara bertanya, teringat ancaman Mira. Aryo menunduk. "Ada beberapa investasi yang tidak sepenuhnya legal. Diana tahu sebagian. Mira tahu semuanya. Jika itu terbongkar, aku akan kehilangan segalanya, bahkan bisa masuk penjara." Clara merasa dunia di sekitarnya runtuh. Jadi, pernikahan ini bukan hanya untuk menutupi pembunuhan, tapi juga untuk melindungi kejahatan finansial Aryo. Ia bukan hanya pengganti Diana, tapi juga tameng untuk melindungi Aryo dari konsekuensi perbuatannya. "Jadi, kamu menikahiku,
Si gadis tak punya apa-apa, yang mirip dengan mantan tunanganmu yang terbunuh, bukan hanya karena utang ayahku, tapi untuk memanfaatkanku agar Mira berpikir kamu sudah move on dan tidak akan mengungkit masa lalu. Clara menuntut, hatinya remuk. Dan karena aku lemah, mudah dikendalikan. Aryo menatapnya, matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Tidak sepenuhnya. Aku tidak melihatmu sebagai boneka. Aku memang membutuhkan seorang istri. Dan kau mengingatkanku pada Diana. Aku tahu itu kejam, tapi di tengah semua kekacauan ini, kau adalah satu-satunya yang memberiku sedikit ketenangan. Suaranya bergetar, hampir seperti pengakuan yang tulus. Namun, pengakuan itu terlambat. Luka yang ditorehkan terlalu dalam. Lalu, bagaimana sekarang? Tanya Clara, menatapnya dingin. Mira sudah tertangkap. Rahasiamu tentang Diana sudah terbongkar. Dan kurasa polisi akan segera menyelidiki tentang bisnis gelapmu, juga berkat Mira yang histeris itu. Aryo mengangguk pelan, seolah menerima nasibnya. Mungkin. Aku siap menghadapi konsekuensinya. Ia menatap Clara dengan pandangan memohon. Clara, aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi tolong, jangan pergi. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku akan menceritakan semuanya pada polisi tentang Mira, tentang kematian Diana. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Dan aku akan mencari cara untuk melindungi nama baikmu dan ibumu dari semua ini. Clara menatapnya. Ia melihat keputusasaan yang tulus di mata pria itu, sebuah kerentanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun, di sisi lain, ia melihat dirinya yang telah hancur. Kepercayaan dirinya telah runtuh, mimpinya dihancurkan, dan ia terjerat dalam jaringan kebohongan yang rumit. Aku butuh waktu, Aryo, kata Clara akhirnya, suaranya lelah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Tapi aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku butuh menjernihkan pikiranku. Jauh dari semua ini. Clara berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali. Rumah mewah ini, yang dulunya sangkar emas, kini terasa seperti reruntuhan dari sebuah ilusi. Badai yang baru saja dimulai ini bukan hanya tentang keadilan bagi Diana, tapi juga tentang pencarian identitas Clara yang hilang di tengah semua kebohongan ini. Dan ia harus memutuskan, apakah ia akan tetap tinggal dan membantu Aryo membersihkan kekacauan yang ia ciptakan, ataukah ia akan melarikan diri, mencari kedamaian yang entah di mana. Keheningan yang mencekam setelah kepergian polisi dan Mira membebani udara di antara Clara dan Aryo. Aroma ketegangan masih terasa pekat, bercampur dengan bau kebohongan yang kini terkuak sepenuhnya. Clara berjalan menuju kamarnya, setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban seluruh rahasia rumah ini. Ia mengunci pintu, membiarkan tubuhnya merosot ke lantai marmer yang dingin. Di tangannya, kalung Diana terasa dingin, simbol dari segala kekacauan ini. Ia tidak tidur malam itu. Pikirannya kalut, berputar-putar antara kemarahan, kekecewaan, dan sedikit rasa iba pada Aryo. Pria itu, yang selama ini terlihat begitu kuat dan mengendalikan segalanya, ternyata juga adalah korban dari rahasia yang ia pikul. Namun, Clara tidak bisa melupakan bagaimana ia dimanfaatkan, bagaimana hidupnya dijadikan alat. Ia merasa kosong, seolah identitasnya telah terkikis oleh semua kepalsuan ini. Di pagi hari, ketika matahari mulai menyelinap masuk, Clara bangkit. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun ada kilatan tekad yang baru. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ia harus membuat pilihan. Ia memutuskan untuk menghubungi Bapak Indra terlebih dahulu. Mereka mengatur pertemuan lagi di kafe yang sama. Clara menceritakan seluruh percakapannya dengan Aryo dan pengakuan Mira. Bapak Indra mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Jadi, Nyonya Clara, situasinya sekarang lebih jelas, kata Bapak Indra. Mira akan menghadapi tuntutan berat. Saya sudah menyerahkan semua bukti yang kita punya kepada polisi. Kasus kematian Diana akan dibuka kembali. Dan kemungkinan besar, Tuan Aryo juga akan diselidiki terkait bisnisnya. Belum lagi kasus penipuan pernikahan. Hati Clara berdesir mendengar kata, penipuan pernikahan.
Itu adalah realitas pahit yang harus ia hadapi. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bapak? Tanya Clara, suaranya lelah. Nyonya punya dua pilihan besar, Nyonya Clara, jelas Bapak Indra, menatapnya lurus. Pertama, Nyonya bisa tetap berada di sisi Tuan Aryo. Jika Nyonya memilih ini, Nyonya akan menghadapi badai hukum bersamanya. Akan ada pertanyaan dari polisi, kemungkinan besar dari media, dan Nyonya akan terlibat dalam semua proses penyelidikan dan persidangan yang panjang. Tuan Aryo mungkin akan masuk penjara, tapi Nyonya bisa mendukungnya, dan mungkin bersama-sama mencari keadilan yang sesungguhnya untuk Diana dan membersihkan nama baik. Namun, risikonya besar. Apa pilihan kedua? Clara menelan ludah. Pilihan kedua, Nyonya bisa menceraikan Tuan Aryo. Ajukan pembatalan pernikahan atas dasar penipuan atau paksaan. Dengan bukti-bukti yang kita punya, kemungkinan besar pengadilan akan mengabulkannya. Nyonya akan terbebas dari semua kekacauan ini, dari Aryo, dari semua rahasianya. Nyonya bisa memulai hidup baru. Clara terdiam, menimbang dua pilihan itu. Opsi kedua, melarikan diri, terdengar sangat menggiurkan. Kebebasan, kedamaian, kesempatan untuk melupakan semua mimpi buruk ini. Ia bisa kembali ke rumahnya, mengajar les, dan hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari intrik dan bahaya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Hati nuraninya. Jika ia pergi begitu saja, ia akan meninggalkan Aryo sendirian menghadapi konsekuensi perbuatannya. Aryo, yang meskipun telah memanfaatkan dirinya, juga adalah korban dari keadaan dan duka yang mendalam. Dan keadilan untuk Diana, akankah itu benar-benar terwujud jika ia tidak ada untuk memastikan semua bukti digunakan? Ia teringat tatapan putus asa Aryo semalam, permohonannya agar Clara tidak pergi. Ia teringat janji Aryo untuk menebus kesalahannya, untuk bekerja sama dengan polisi. Clara juga tahu bahwa di balik semua kekejaman itu, Aryo sebenarnya adalah pria yang tersiksa oleh rasa bersalah dan kesepian. Setelah berpikir panjang, Clara membuat keputusan. Keputusan yang tidak mudah, dan mungkin akan menyeretnya lebih jauh ke dalam badai. Aku tidak akan menceraikannya, Bapak Indra, kata Clara, suaranya mantap. Bapak Indra sedikit terkejut, namun mengangguk. Aku akan tetap di sini, di sisinya. Aku akan membantunya. Bukan karena aku memaafkan apa yang dia lakukan padaku, belum. Tapi karena aku ingin melihat keadilan ditegakkan untuk Diana. Dan aku tidak ingin Aryo sendirian menghadapi ini, meskipun dia pantas mendapatkannya. Aku juga ingin memastikan kebenaran tentang bisnisnya terungkap, dan dia bertanggung jawab atas itu. Mungkin ia bodoh, mungkin ini gila. Tapi Clara tidak bisa lagi menjadi gadis yang pasif. Ia telah berjuang keras untuk bertahan hidup, dan sekarang ia harus berjuang untuk kebenaran. Ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi Diana-Diana lain yang menjadi korban. Baiklah, Nyonya Clara, kata Bapak Indra, senyum tipis terukir di wajahnya. Saya akan siapkan dokumen yang diperlukan, dan kita akan bekerja sama dengan pihak berwajib. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Clara mengangguk. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Mungkin kehancuran, mungkin penderitaan. Tapi setidaknya, ia tidak akan menjadi boneka lagi. Ia akan berdiri tegak, melawan kegelapan, demi Diana, dan demi dirinya sendiri. Badai mungkin baru dimulai, tapi Clara sudah siap untuk menghadapinya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penuh gejolak. Clara dan Aryo menghadapi serangkaian penyelidikan polisi, pertanyaan media, dan sorotan publik yang intens. Kasus kematian Diana dibuka kembali, dan dengan bukti dari buku harian, kalung, serta kesaksian mantan pembantu yang ditemukan Bapak Indra, Mira akhirnya didakwa atas pembunuhan berencana. Proses hukum berjalan panjang dan melelahkan, penuh dengan drama dan kesaksian yang menyakitkan. Di sisi lain, penyelidikan terhadap bisnis Aryo juga berlangsung. Ia harus menghadapi konsekuensi dari investasi ilegalnya, yang berujung pada denda besar dan hilangnya sebagian besar asetnya. Reputasi Aryo hancur, dan ia kehilangan pengaruhnya di dunia bisnis. Namun, ia tidak dipenjara, berkat kerja sama penuhnya dalam kasus Diana dan jaminan yang diberikan pengacaranya. Di tengah badai ini, hubungan Clara dan Aryo perlahan berubah.
Keterpaksaan awal tergantikan oleh ikatan yang kompleks. Clara tetap di sisi Aryo, bukan karena cinta romantis, melainkan karena rasa tanggung jawab dan keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan. Ia menjadi kekuatannya, menemaninya melalui setiap persidangan dan setiap interogasi. Aryo, yang dulunya dingin dan tertutup, mulai menunjukkan sisi rentannya. Ia mengungkapkan penyesalannya yang mendalam, tidak hanya atas kematian Diana, tetapi juga atas cara ia memperlakukan Clara. Pada akhirnya, Mira dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keadilan untuk Diana akhirnya tercapai, 15 tahun setelah kematiannya. Aryo, yang kini jauh lebih rendah hati dan kehilangan sebagian besar kekayaannya, memulai hidup baru. Ia menjual sebagian besar asetnya untuk membayar denda dan membangun kembali hidupnya dari awal. Rumah megah itu, yang dulunya sangkar emas, kini terasa lebih ringan, meskipun masih diisi kenangan. Clara tidak tahu apakah ia akan pernah mencintai Aryo dalam arti romantis. Luka yang Aryo torehkan terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Namun, ia menyadari bahwa di antara reruntuhan masa lalu dan konsekuensi yang pahit, ada benih harapan yang tumbuh. Aryo telah belajar dari kesalahannya, dan Clara menemukan kekuatannya sendiri dalam memperjuangkan kebenaran. Mereka berdua kini berada di persimpangan baru. Tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi. Tidak ada lagi boneka atau pion dalam permainan siapapun. Mereka berdua adalah individu yang rusak, namun perlahan mencoba membangun kembali hidup mereka, berdampingan. Mungkin, di masa depan, dari abu kepedihan ini, sebuah bentuk kebahagiaan yang berbeda bisa mekar, didasari oleh kejujuran dan penerimaan.